Mari kita simak bersama kisah berjudul Aku Dipaksa Menikahi Direktur Tua Yang Cacat. 3 bulan kemudian, aku hamil dan dituduh berselingkuh. Ibu mertuaku menuduhku berselingkuh, menjambak rambutku, dan hendak menggunduli kepalaku. Suamiku bangkit berdiri dan berteriak, "Siapa berani?" Aku dipaksa menikahi seorang direktur yang 15 tahun lebih tua dariku, dan juga cacat sehingga harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. 3 bulan setelah pernikahan, aku terpaku saat melihat tes pack di tanganku menunjukkan 2 garis merah. Ketika ibu mertuaku tahu, ia menuduhku berselingkuh. Ia menyeret seluruh keluarga besar untuk menjambak rambutku, berniat menggunduliku, untuk mempermalukanku. Namun tepat saat tangannya yang kejam menyentuh rambutku, suamiku yang selama ini selalu diam tiba-tiba bangkit berdiri dari kursi rodanya. Ia mengaum dengan suara yang menggema di seluruh villa mewah itu. "Siapa berani menyentuh istri dan anakku?" Para pendengar yang budiman, aku masih ingat dengan jelas hari yang menentukan itu. Hari di mana kehidupan seorang mahasiswi tingkat akhir sepertiku dilemparkan ke dalam sebuah tragedi yang bahkan dalam mimpi terliarku pun tak pernah kubayangkan. Ayahku, seorang pria yang baik hati dan seumur hidupnya hanya tahu cara berbisnis dengan jujur, telah ditipu oleh rekan bisnisnya hingga perusahaan konstruksi kecil milik keluarga kami bangkrut total. Tidak hanya kehilangan seluruh aset dan rumah, keluarga kami juga menanggung utang sebesar 20 miliar rupiah. Para rentenir datang ke rumah setiap hari, mengancam dan merusak perabotan. Mereka menyiram cat merah ke pintu, menempelkan kertas-kertas tagihan utang dengan kata-kata mengerikan di sepanjang gang sempit kami. Ibuku, karena terlalu syok dan ketakutan, berulang kali pingsan hingga harus dirawat di rumah sakit dalam kondisi lemah. Ayahku, dari seorang pria yang menjadi pilar keluarga yang kokoh, rambutnya memutih hanya dalam semalam. Ia duduk termenung di sudut rumah, matanya cekung dan hampa. Aku, seorang gadis 22 tahun yang memendam begitu banyak cita-cita tentang masa depan, tentang ijazah sarjana dan pekerjaan yang stabil, tiba-tiba merasa seluruh langit runtuh di hadapanku. Aku berlari kemana-mana, memohon kepada setiap kerabat dan teman ayah, tetapi di hadapan jumlah utang yang begitu besar, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dengan prihatin. Tepat di saat keluarga kami berada di jurang keputusasaan, secercah harapan atau lebih tepatnya, sebuah tawaran pahit datang. Orang itu adalah Ibu Larasati, Presiden Direktur Aditama Group, salah satu konglomerat properti terbesar di negeri ini. Ia datang ke rumah kontrakan kumuh yang kami sewa untuk sementara. Ia tidak datang sendiri, di belakangnya ada serombongan pengawal berjas hitam. Auranya membuat seluruh penghuni kampung miskin itu menyingkir. Ia duduk di satu-satunya kursi plastik di rumah kami, kursi yang bahkan belum sempat kami lap, tapi ia tampaknya tidak peduli. Tatapan matanya yang tajam menyapu dari ayahku ke ibuku yang terbaring lemah di ranjang, lalu berhenti lama menatapku. Ia meletakkan sebuah koper hitam di atas meja. Saat dibuka, di dalamnya ada tumpukan uang kertas baru yang tersusun rapi. 20 miliar, tidak kurang sepeser pun, katanya dengan suara dingin dan berkuasa. "Uang ini akan menjadi milik kalian, cukup untuk melunasi semua utang dan memulai hidup baru. Sebagai gantinya, putri kalian, Anissa Putri, harus menikah dengan putra saya." Telingaku berdenging. Menikah dengan putranya? Aku tahu siapa putranya. Baskara Aditama, pewaris tunggal Aditama Group. Ia pernah menjadi seorang pengusaha muda yang cemerlang, pangeran impian banyak gadis. Namun 2 tahun lalu, sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan merenggut segalanya darinya. Ia selamat, tetapi kedua kakinya lumpuh total. Sisa hidupnya harus terikat pada kursi roda. Orang-orang bilang, sejak kecelakaan itu ia menjadi dingin, kejam, dan menutup diri sepenuhnya dari dunia. Seorang pria berusia 37 tahun, kaya raya, tetapi cacat. Ibu Larasati menatap lurus ke mataku, menyunggingkan senyum yang baru di kemudian hari kupahami betapa berbisanya senyum itu. Baskara memang punya sedikit kekurangan, tapi dia butuh seorang istri untuk merawatnya. Aku tidak butuh seorang putri bangsawan, aku butuh gadis yang tahu diri, berbakti, dan yang terpenting, masih suci. Latar belakangmu sudah kusuruh orang untuk menyelidikinya. Setiap katanya seperti pukulan palu yang menghantam harga diriku. Aku bukan seorang pengantin, aku adalah sebuah barang, seorang perawat pribadi kelas atas yang dibeli untuk merawat putranya. Ayahku berdiri dengan gemetar, suaranya serak. "Ibu Direktur, kami tidak bisa menjual putri kami seperti ini." Ibu Larasati tertawa sinis. "Menjual? Kata-katamu tidak enak didengar. Ini adalah pertukaran yang adil. Putrimu akan mendapatkan kehidupan mewah yang seumur hidupnya tak berani ia impikan, dan keluargamu terbebas dari jeratan utang dan penjara. Apa kau punya pilihan yang lebih baik?" "Iya benar.
Kami tidak punya pilihan lain. Melihat ibu yang terbaring lemah, melihat wajah ayah yang penuh penderitaan, hatiku seperti diremas. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku berlutut di hadapan kedua orang tuaku. Air mata berlinang. Ayah, ibu, Anissa setuju. Pernikahanku berlangsung seminggu kemudian. Sebuah pernikahan tanpa cinta, tanpa senyum, hanya ada pertukaran yang dingin. Aku mengenakan gaun pengantin termahal, berdiri di samping pria yang duduk di kursi roda. Wajahnya sedingin es, tanpa emosi sedikit pun. Selama upacara, ia tidak menatapku sekalipun, juga tidak mengucapkan sepatah kata pun padaku. Aku seperti boneka tak bernyawa, membiarkan orang lain mengatur segalanya. Ibu mertuaku, Ibu Larasati, berdiri di samping sambil tersenyum ramah kepada para tamu, tetapi setiap kali menatapku, matanya memancarkan penghinaan dan kebencian. Aku tahu, di matanya, aku hanyalah gadis miskin yang beruntung bisa memanjat ke dahan yang tinggi, sebuah alat yang ia beli. Malam pengantin, aku sendirian di kamar yang begitu luas dan mewah hingga membuatku terpana. Semuanya megah, tetapi dinginnya menusuk. Suamiku, Baskara Aditama, didorong masuk ke kamar oleh seorang pelayan. Ia masih diam. Tatapannya menerawang keluar jendela, di mana lampu-lampu kota mulai menyala. Aku mendekat dengan ragu. Suaraku bergetar, "Mas, apa ada yang bisa saya bantu?" Ia menoleh menatapku. Untuk pertama kalinya aku menatap langsung ke matanya. Sepasang mata yang sangat dalam, hitam, dan kosong, menyimpan luka dan keputusasaan yang tak bisa ku mengerti. Ia hanya menggelengkan kepala lalu memberi isyarat agar aku keluar. Malam itu, aku tidur di sofa panjang, sementara ia tidur di ranjang pengantin yang megah. Di antara kami ada jarak tak kasat mata yang terasa begitu jauh. Hari-hari berikutnya berlalu di dalam sangkar emas yang dingin itu. Aku tinggal di sebuah villa megah bak istana, dilayani oleh para pelayan, menyantap hidangan mewah, dan mengenakan pakaian bermerek, tetapi aku tak ubahnya seperti bayangan. Setiap pagi aku membantu Baskara membersihkan diri, mengganti pakaian, dan menyiapkan sarapan untuknya. Semua kulakukan dalam keheningan. Ia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Juga tidak pernah memulai percakapan. Aku seperti seorang perawat yang berdedikasi, menjalankan tugasku dengan baik. Ibu mertuaku terus-menerus mencari alasan untuk menyindir dan memarahiku. Ia mengkritik cara jalanku yang tidak seperti nona besar, caraku berbicara yang tidak seperti istri seorang konglomerat. Apapun yang kulakukan, di matanya selalu salah. Setiap acara makan keluarga adalah siksaan. Aku hanya bisa menunduk diam, menelan air mata. Di rumah itu, selain para pelayan, ada juga Rama Wijaya, sepupu Baskara. Ia adalah direktur di salah satu anak perusahaan Aditama Group dan sering datang ke rumah. Berbeda dengan Baskara dan Ibu Larasati, Rama memperlakukanku dengan sangat baik. Ia selalu menunjukkan perhatian, bertanya kabar, dan kadang-kadang membelaku di depan Ibu Larasati. "Mbak Anissa kan baru di sini, Bu, belum terbiasa. Jangan terlalu keras padanya." Namun, entah kenapa kebaikannya justru membuatku merasa tidak nyaman. Senyumnya terasa palsu, dan tatapan matanya terkadang menyiratkan perhitungan yang menakutkan. Hidupku terus berjalan hambar dan tanpa harapan. Aku merindukan orang tuaku, kampus, dan teman-temanku. Aku seperti seekor burung yang sayapnya patah, terkurung di dalam sangkar emas. Aku pikir hidupku akan terkubur dalam kesepian ini selamanya. Namun, 3 bulan setelah pernikahan, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Belakangan ini aku sering merasa lelah dan mual, terutama di pagi hari. Awalnya aku pikir hanya karena stres, tetapi sebuah pikiran gila melintas di kepalaku, pikiran yang aku sendiri tak berani percaya. Aku diam-diam meminta seorang pelayan yang baik hati untuk membelikanku tes pack. Saat memegangnya, jantungku berdebar kencang. Aku mengunci pintu kamar mandi, tanganku gemetar mengikuti petunjuk. Beberapa menit penantian terasa seperti selamanya. Dan kemudian, aku terpaku, 2 garis. 2 garis merah yang terlihat sangat jelas. Aku hamil. Bagaimana mungkin? Suamiku. Ia lumpuh. Dokter bilang ia sudah kehilangan kemampuannya. Aku terduduk di lantai kamar mandi yang dingin, pikiranku kosong, seluruh tubuhku gemetar. Ini bukan kabar gembira. Ini adalah hukuman mati. Jika ibu mertuaku tahu, apa yang akan ia pikirkan? Apa yang akan dipikirkan oleh seluruh keluarga besar ini? Mereka tidak akan pernah percaya anak ini adalah anak Baskara. Mereka akan menganggapku telah berselingkuh, membawa anak haram untuk menodai garis keturunan keluarga Aditama. Rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Para pendengar yang budiman, kisah yang baru saja Anda dengar hanyalah awal dari serangkaian tragedi dan konspirasi yang jauh lebih mengerikan.
Di balik pintu gerbang keluarga konglomerat ini, tidak hanya ada penghinaan dan sikap dingin, tetapi juga tersembunyi rahasia-rahasia besar, kebenaran yang tak seorang pun duga. Kisah selanjutnya mungkin akan berisi beberapa detail fiktif dan menggunakan bantuan kecerdasan buatan, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk menyampaikan pesan mendalam tentang sifat manusia, pengkhianatan, dan kekuatan luar biasa dari cinta seorang ibu saat terpojok. Mari kita ikuti bersama kelanjutan kisah yang penuh drama ini. Aku terduduk di lantai keramik kamar mandi yang dingin. Tes pack di tanganku terasa seberat ribuan ton. 2 garis merah, begitu jelas dan kejam, seperti vonis yang telah dijatuhkan untuk takdirku. Hamil, 2 kata sederhana itu kini menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Dosa apa yang telah kulakukan? Selama 3 bulan tinggal di tempat ini, aku bahkan belum pernah melangkahkan kaki keluar dari gerbang villa, apalagi bertemu dengan pria lain. Aku hidup seperti seorang biarawati, setiap hari hanya berputar dari kamar tidur ke dapur, lalu kembali ke kamar untuk merawat Baskara. Satu-satunya pria yang berinteraksi dekat denganku, satu-satunya pria yang tinggal sekamar denganku, adalah suamiku. Tapi bagaimana mungkin, dokter-dokter terbaik telah mendiagnosisnya. Kesimpulan mereka setelah kecelakaan itu, sarafnya rusak terlalu parah. Ia tidak hanya kehilangan kemampuan berjalan, tetapi juga kemampuan untuk menjadi seorang ayah. Itulah alasan Ibu Larasati, ibu mertuaku, selalu menatapku dengan tatapan kejam. Karena di matanya, aku adalah istri yang tidak berguna, tidak bisa memberikan seorang cucu penerus bagi keluarga Aditama. Lalu, bayi ini, makhluk mungil yang sedang tumbuh di dalam diriku ini, berasal dari mana? Sebuah pemikiran gila namun satu-satunya yang mungkin, melintas di benakku. Mungkinkah diagnosis dokter itu salah? Mungkinkah sebuah keajaiban telah terjadi? Aku mencoba menggali ingatanku yang samar. Selama 3 bulan ini Baskara tidak pernah menyentuhku. Kami tidur di kamar yang sama tetapi di 2 dunia yang terpisah. Tapi ada satu kali, hanya satu kali, sekitar sebulan yang lalu. Malam itu hujan sangat deras, petir menyambar-nyambar. Aku terbangun dan tidak bisa tidur lagi. Aku ingat aku berdiri di balkon, memandangi rintik hujan yang menghantam kaca. Aku menangis, menumpahkan air mata kepedihan atas nasibku, dan kemudian, Baskara. Ia mendorong kursi rodanya ke balkon entah sejak kapan. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya diam-diam menyodorkan selembar tisu padaku. Itu adalah pertama kalinya ia berinisiatif melakukan sesuatu untukku. Kami berdiri berdampingan dalam keheningan yang lama, hanya diiringi suara hujan dan guntur. Aku sempat meminum sedikit anggur yang dibawakan pelayan. Mungkin karena itu pikiranku sedikit kabur. Aku hanya ingat bahwa sebelum kembali ke kamar, ia menatapku sangat lama, dengan tatapan yang sangat rumit, yang tidak bisa ku mengerti. Mungkinkah malam itu terjadi sesuatu yang tidak kuingat? Tidak mungkin. Seorang pria lumpuh sepertinya, bagaimana bisa? Aku segera menepis pikiran mustahil itu. Semakin kupikirkan, semakin aku bingung, kepalaku sakit seperti dihantam palu. Apapun kebenarannya, yang terpenting saat ini adalah tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun di rumah ini yang akan percaya pada kesucianku. Kehamilan ini, di mata mereka, akan menjadi bukti tak terbantahkan atas tuduhan perselingkuhan. Dan konsekuensi yang harus kutanggung. Aku tidak berani membayangkannya. Aku bergegas berdiri, membungkus tes pack itu dengan beberapa lapis tisu, dan memasukkannya ke dasar tempat sampah, lalu menyiram toilet dengan keras seolah ingin menghanyutkan segalanya. Aku harus menyembunyikannya, aku harus menyembunyikan ini dengan segala cara. Setidaknya sampai aku menemukan kebenarannya, sampai aku tahu apa yang harus kulakukan. Sejak hari itu, aku hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Setiap kali makan, aku berusaha menelan, meskipun tenggorokanku pahit dan perutku mual. Serangan mual di pagi hari mulai menyiksaku, tetapi aku harus menggigit bibir menahannya, tidak berani menunjukkan gejala apapun. Aku memilih pakaian yang longgar untuk menutupi tubuhku, meskipun saat ini belum ada perubahan. Aku menghindari ibu mertuaku sebisa mungkin. Setiap kali melihat bayangannya dari kejauhan, jantungku berdebar kencang. Aku segera mencari alasan untuk pergi ke dapur atau bersembunyi di kamar. Aku takut tatapan matanya yang tajam seperti pisau akan menembus isi hatiku. Tetapi, meskipun aku bisa menghindari Ibu Larasati, aku tidak bisa menghindari Rama Wijaya. Ia sepertinya ada di mana-mana di rumah ini. Ia selalu muncul di saat-saat yang paling tidak kuduga, dengan senyum ramahnya dan tatapan perhatian yang palsu. Mbak Anissa, belakangan ini kulihat wajah Mbak pucat. Apa perlu kupanggilkan dokter pribadi untuk memeriksa? Tanya Rama suatu sore ketika aku sedang membaca buku di perpustakaan. Aku terkejut, buru-buru menutup buku.
Terima kasih Ram. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit susah tidur belakangan ini. Aku mencoba menjawab setenang mungkin. Tetapi aku tahu jantungku berdetak kencang. Rama tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatapku beberapa saat, matanya melirik ke arah perutku, sangat cepat, tetapi tidak luput dari kepekaanku. Ia tersenyum tipis. Mbak harus menjaga kesehatan. Bagaimanapun, Mbak adalah nyonya rumah di sini, orang yang paling utama merawat Mas Baskara. Kalau Mbak kenapa-kenapa, Mas Baskara bagaimana? Kata-katanya, sekilas terdengar penuh perhatian, tetapi membuat tulang punggungku merinding. Aku merasa seolah-olah ia sedang memperingatkanku secara halus bahwa setiap gerak-gerikku berada dalam pengawasannya. Dan kemudian, hari yang paling kutakutkan pun tiba. Aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Pagi itu, seperti biasa, seluruh keluarga berkumpul di meja makan. Ibu Larasati duduk di kursi utama, wajahnya dingin. Baskara duduk di kursi rodanya di samping, matanya masih terpaku pada koran bisnis seperti biasa. Rama sedang dengan riang menceritakan lelucon. Aku mencoba menelan setiap suap bubur, tetapi aroma bawang goreng yang biasanya harum hari ini tiba-tiba menjadi sangat menyengat dan tidak enak. Rasa mual datang tiba-tiba dan begitu hebat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku segera menutup mulut dengan tangan, bangkit berdiri, dan berlari ke arah kamar mandi. Semua suara di ruang makan mendadak hening. Aku bisa merasakan 3 pasang mata tertuju padaku. Aku membanting pintu kamar mandi dan memuntahkan semuanya. Ketika mual itu reda, aku bersandar di dinding, terengah-engah, seluruh tubuhku lemas. Aku tahu, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku membuka keran, membasuh wajahku dengan air, berharap air dingin bisa membuatku lebih tenang. Tetapi ketika aku mengangkat kepala dan melihat ke cermin, yang kulihat hanyalah seorang wanita dengan wajah pucat pasi dan mata penuh kepanikan. Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu tidak keras, tetapi membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Suara dingin Ibu Larasati terdengar dari luar. Anissa, buka pintunya. Aku membuka kunci pintu dengan gemetar. Ibu Larasati berdiri di sana, melipat tangan di depan dada, tatapannya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kakiku, tajam. Beberapa hari ini aku sudah melihat gelagat anehmu. Makannya sembunyi-sembunyi, pakaianmu longgar. Setiap katanya seperti pukulan palu yang menghantam kepalaku. Lidahku keluh, tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Ia tidak membutuhkan jawabanku, ia mendorongku ke samping dan melangkah masuk ke kamar mandi. Matanya berhenti di tempat sampah di sudut, tempat aku membuang tespek beberapa minggu yang lalu. Jantungku serasa jatuh ke jurang. Aku terlalu naif berpikir dengan membuangnya semua akan beres. Di rumah ini, tidak ada satupun tindakanku yang bisa luput dari matanya. Ia memberi isyarat kepada seorang pelayan yang berdiri di dekatnya. Bongkar tempat sampah itu untukku. Pelayan itu melakukannya dengan takut-takut. Dan kemudian, di antara sobekan kertas, tespek itu muncul, masih dengan 2 garis merah yang menyala. Ibu Larasati tidak perlu melihatnya dengan teliti, ia hanya melirik sekilas lalu berbalik menatapku. Wajahnya membiru karena marah, matanya melotot. Dasar perempuan jalang, raungnya. Kau berani membawa anak haram dari laki-laki lain ke sini, untuk menodai kehormatan keluarga Aditama? Baskara, putraku, dia lumpuh. Seluruh dunia tahu dia tidak bisa punya anak. Katakan, anak di perutmu itu anak siapa? Katakan. Rama saat itu juga mendekat, ia berpura-pura terkejut. Ibu, tenang dulu, Bu, mungkin ada kesalahpahaman. Mbak Anissa, coba jelaskan, kenapa bisa ada hal seperti ini? Kata-katanya seolah menengahi, tetapi sebenarnya semakin memojokkanku, menimpakan semua perhatian dan tekanan padaku. Aku mundur, punggungku membentur dinding yang dingin. Aku tergagap. Tidak seperti yang ibu pikirkan. Saya tidak. Aku tahu, penjelasan apapun saat ini tidak ada gunanya. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang bisa mempercayaiku? Dengan putus asa aku menatap ke arah Baskara, suamiku, satu-satunya orang yang mungkin tahu kebenarannya. Ia masih duduk di sana, di kursi rodanya di ambang pintu ruang makan, diam-diam menyaksikan semuanya. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya tidak menatapku tetapi menatap ke ruang hampa. Keheningannya saat ini lebih kejam dari 1000 tuduhan. Itu seperti tusukan pisau terakhir yang menusuk langsung ke jantungku yang berdarah, memadamkan sisa harapan terakhirku. Aku tahu, aku benar-benar sudah terpojok. Betapa pahitnya ketika martabat seorang wanita bisa ditentukan oleh sebuah tespek dan penghakiman kejam dari orang lain. Di saat-saat tergelap, keheningan dari orang yang paling kita percayai terkadang menjadi pukulan yang lebih mematikan daripada 1000 tuduhan.
Itu membuat kita sadar bahwa kesepian yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah saat kita sendirian, melainkan saat kita berada di tengah-tengah orang terdekat, tetapi tak seorang pun mau percaya dan mendengarkan. Keheningan Baskara terasa seperti anggukan, persetujuan atas semua tuduhan yang baru saja dilontarkan ibunya kepadaku. Itu adalah sebuah vonis yang kejam dan dingin. Saat itu, aku tidak lagi merasa takut, yang tersisa hanyalah kekecewaan yang mendalam. Aku berharap, meskipun hanya secercah harapan kecil, bahwa ia akan angkat bicara, bahwa ia akan mengatakan sesuatu, bahkan jika hanya sebuah pertanyaan untuk memberiku kesempatan menjelaskan. Tapi tidak. Ia memilih diam. Ia memilih berpihak pada keluarganya, menganggapku sebagai seorang pendosa. Ibu Larasati, melihat putranya tidak bereaksi, semakin menjadi-jadi. Ia mendekatiku, tangannya yang keriput terangkat, menunjuk lurus ke wajahku, setiap kata-katanya pedas seperti cambuk. Sudah diam, hah? Tidak ada lagi yang bisa disangkalkan? Aku sudah curiga sejak awal. Anak perempuan dari desa, keluarga bangkrut, bagaimana mungkin bisa suci? Pasti di luar sana kau sudah bermain-main dengan laki-laki lain. Melihat keluarga ini kaya, kau pasang perangkap untuk masuk ke sini, dan sekarang kau mau membawa benih haram untuk merampas harta keluarga Aditama, kan? Kau pikir aku bodoh? Ia tidak memberiku kesempatan untuk berbicara. Setiap kali aku mencoba membuka mulut, ia akan berteriak lebih keras. Kata-katanya yang kejam dan kotor tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina keluargaku. Ia mengatakan orang tuaku tidak bisa mendidik anak, mengatakan aku adalah jenis wanita murahan dan rusak. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, kedua tanganku terkepal erat. Aku bisa menahan hinaan untuk diriku sendiri, tetapi aku tidak tahan ia menghina orang tuaku. Ibu, tolong jangan bicara seperti itu tentang orang tua saya. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya, suaraku bergetar tetapi penuh tekad. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kau masih berani melawan. Ibu Larasati melotot, mengangkat tangannya hendak menamparku. Tetapi sebelum tangannya menyentuh pipiku, sebuah tangan lain menahannya. Rama. Ia memegang pergelangan tangan Ibu Larasati, suaranya terdengar memohon. Ibu, tenang dulu. Ada apa-apa kita bicarakan baik-baik, memukul orang tidak akan menyelesaikan masalah. Mungkin Mbak Anissa hanya hilaf sesaat, Ibu Larasati menepis tangan Rama. Hilaf? Kau membelanya. Apa kau tidak lihat masalah ini sudah sangat serius? Dia sudah mencoreng nama baik seluruh keluarga Aditama, membuat kakakmu ditanduk di depan mata semua orang. Rama menoleh padaku, tatapannya rumit, ada celaan sekaligus sedikit rasa kasihan. Mbak Anissa, aku benar-benar tidak menyangka Mbak bisa melakukan ini. Mas Baskara tidak pernah memperlakukan Mbak dengan buruk. Keluarga kita juga tidak pernah menelantarkan Mbak. Kenapa Mbak harus berbuat seperti ini? Kalau Mbak punya masalah, katakan saja, kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Jangan diam saja seperti ini. Kata-katanya terdengar sangat masuk akal. Ia sedang memainkan peran sebagai adik ipar yang baik, seorang penengah di tengah badai. Tapi aku tahu, di balik kata-kata manis itu ada perangkap yang lebih licik. Ia sedang memaksaku untuk mengakui kesalahanku. Jika aku memberikan alasan apapun, itu sama saja dengan mengakui tuduhan perselingkuhan. Dan jika aku terus diam, keheningan itu akan diartikan sebagai pengakuan. Semua jalan telah tertutup. Aku hanya bisa berdiri di sana, terjepit di antara dua kekuatan. Di satu sisi, kekejaman terbuka dari Ibu Larasati, di sisi lain, kebaikan palsu dari Rama. Ibu Larasati tampaknya lelah setelah berteriak-teriak. Ia terhuyung-huyung ke sofa dan duduk, tangannya memegangi dada, terengah-engah. Rama segera berlari, menuangkan segelas air, dan memijat punggungnya. Ibu, jangan terlalu marah, nanti sakit. Masalah ini harus diselesaikan tuntas, tapi bukan dengan cara ini. Ia berkata lalu menoleh padaku, tatapannya menjadi serius. Mbak Anissa, masalah ini tidak boleh sampai diketahui orang luar. Kalau tidak, nama baik keluarga dan Aditama Group akan hancur. Sekarang hanya ada dua pilihan. Pertama, Mbak pergi ke rumah sakit dan gugurkan kandungan itu, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kedua, ia ragu sejenak lalu melanjutkan dengan dingin, Mbak harus pergi dari rumah ini, dan jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. Ini dia. Tujuan akhir mereka terungkap. Mereka tidak peduli apakah aku benar-benar berselingkuh atau tidak. Mereka hanya peduli pada kehormatan keluarga dan kekayaan mereka. Janin di dalam perutku bagi mereka hanyalah duri, sebuah ancaman yang harus dicabut. Jika aku setuju untuk aborsi, aku bisa terus tinggal di sini, terus menjadi istri pajangan, seorang pembantu tanpa bayaran. Jika aku tidak setuju, aku akan diusir tanpa membawa apa-apa, kembali ke kehidupan miskin dengan cap sebagai pezina.
Aku menatap mereka, ibu mertua yang terengah-engah di sofa, dan adik ipar yang berdiri dengan wajah munafik. Lalu aku menatap lagi ke arah Baskara. Ia masih duduk di sana, tak bergerak seperti patung. Ia mendengar semuanya, tetapi tetap tidak bereaksi. Seluruh keluarga ini bersatu untuk membunuhku dan anakku yang belum lahir. Rasa marah dan naluri bertahan hidup yang kuat tiba-tiba melonjak dalam diriku. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka menentukan nasibku dan anakku. Siapapun ayah dari bayi ini, ia tetap anakku, darah dagingku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Saya tidak akan menggugurkan kandungan ini, kataku. Suaraku tidak lagi bergetar, tetapi menjadi jelas dan tegas. Kata-kataku membuat Ibu Larasati dan Rama terkejut. Ibu Larasati bangkit berdiri. Apa katamu? Kau sudah gila? Saya tidak gila. Aku menatapnya lurus. Ini anak saya, dan saya akan melahirkannya. Kau mau mempertahankan benih haram itu, supaya nanti bisa kembali ke sini untuk menuntut harta, kan? Jangan mimpi. Ibu Larasati berteriak. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pengawal, bawa dia ke kamarnya, kurung dia. Mulai hari ini, tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar selangkah pun. Antar makanan ke kamarnya, putus semua telepon dan internet. Aku mau lihat seberapa lama dia bisa keras kepala. Seketika dua pengawal bertubuh besar masuk. Mereka mendekatiku dengan wajah dingin. Aku mundur ketakutan. Apa yang mau kalian lakukan? Lepaskan saya. Tapi mereka tidak mendengarkan. Masing-masing memegang lenganku dan menyeretku ke arah tangga. Aku meronta-ronta sia-sia, berteriak putus asa. Aku menatap ke arah Baskara, memohon pertolongan. Tetapi ia, suamiku yang sah, hanya sedikit memalingkan wajahnya, menghindari tatapanku. Saat itu, aku tahu segalanya telah berakhir. Aku bukan lagi nyonya rumah ini. Aku telah menjadi seorang tahanan. Mereka tidak hanya ingin membunuh anakku, mereka juga ingin memenjarakan dan menghancurkan hidupku. Pintu kamar yang berat terbanting di belakangku. Suara kunci berputar terdengar kering. Aku dilemparkan ke dalam kamar mewah ini, yang beberapa jam lalu adalah kamar pengantinku, kini telah menjadi penjara tanpa jeruji besi. Hidupku, sejak saat ini, resmi jatuh ke neraka. Tetapi yang tidak kuduga, dalam kegelapan keputusasaan itu, ada seseorang yang diam-diam mengawasi dan menunggu saat yang tepat untuk mengulurkan tangan menolong. Suara kunci yang berputar terdengar seperti pukulan palu terakhir yang menutup semua jalan keluarku. Aku jatuh terduduk di samping pintu kayu jati yang berat itu, kedua tangan memeluk perut, tempat sesosok makhluk mungil sedang terbentuk tanpa menyadari badai yang mengelilingi ibunya. Aku telah menjadi seorang tahanan di dalam rumah suamiku sendiri, di dalam kamar pengantin yang pernah kuharapkan menjadi awal dari sebuah kehidupan bahagia. Kini, itu hanyalah sebuah sangkar emas megah yang memenjarakan raga dan jiwaku. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian hari terpanjang dan tergelap dalam hidupku. Kamar luas dengan perabotan mewah itu kini terasa menyesakan dan dingin. Semua alat komunikasiku disita. Aku benar-benar terputus dari dunia luar. Tidak bisa menelepon orang tuaku, tidak bisa meminta bantuan siapapun. 3 kali sehari, seorang pelayan akan mengantar makanan. Ia meletakkan nampan lalu bergegas pergi tanpa sepatah kata, tatapannya hanya berisi rasa takut dan kasihan. Pintu kembali dikunci dari luar. Aku hidup seperti bayangan, terkurung di antara 4 dinding. Ibu Larasati sesekali datang, bukan untuk menengok, tapi untuk melanjutkan siksaan mentalnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan jijik, melontarkan kata-kata kejam. Bagaimana? Sudah kau pikirkan baik-baik? Masih mau mempertahankan benalu itu? Kita lihat seberapa lama kau bisa keras kepala. Tetaplah di sini sampai kau sendiri yang memohon padaku untuk membawamu ke rumah sakit. Kadang-kadang ia bahkan membawa artikel majalah tentang aborsi, gambar-gambar mengerikan, lalu melemparkannya ke wajahku. Lihat ini, biar matamu terbuka. Pilihannya, kau yang putuskan sendiri, atau biar aku yang bertindak. Kalau sudah begitu, bukan cuma janin di perutmu, nyawamu sendiri pun akan sulit diselamatkan. Aku hanya bisa diam, memalingkan wajah, kedua tangan tanpa sadar memeluk perutku erat. Keheninganku tampaknya membuatnya semakin marah. Tapi aku tahu, saat ini diam adalah satu-satunya senjataku. Aku tidak boleh membiarkannya melihatku lemah. Aku tidak boleh membiarkannya menaklukkanku. Selama hari-hari di neraka itu, Baskara, suamiku, tidak pernah muncul sekalipun. Ia ada di lantai bawah, di bawah atap yang sama, tapi seolah-olah aku telah menjadi tak kasat mata baginya. Ia tidak menengok, tidak bertanya, tidak ada tindakan apapun yang menunjukkan keberadaanku berarti baginya. Sikap acuh tak acuhnya lebih menakutkan daripada kekejaman ibunya. Itu seperti pisau tak terlihat yang terus mengiris luka di hatiku.
Aku bertanya pada diriku sendiri ribuan kali, mengapa ia bisa begitu kejam. Bahkan jika bayi ini bukan anaknya, aku masih istrinya. Tidakkah sedikit rasa kemanusiaan sebagai suami istri selama beberapa bulan ini cukup untuk membuatnya memiliki sedikit belas kasihan? Perlahan-lahan aku tenggelam dalam keputusasaan. Aku tidak bisa makan banyak, tubuhku semakin kurus, mataku cekung karena kurang tidur dan cemas. Aku takut akan nyawa anakku dan nyawaku sendiri. Aku merasa seperti terdampar di sebuah pulau terpencil, dikelilingi lautan luas dan binatang buas yang siap menerkam. Hingga suatu malam, ketika aku meringkuk di tempat tidur, mencoba untuk tidur, aku mendengar suara pelan dari luar pintu. Suara kunci dimasukkan ke lubang. Tapi bukan suara kering seperti biasanya, melainkan suara yang sangat pelan dan hati-hati. Pintu terbuka sedikit, sesosok bayangan tinggi masuk dengan diam. Jantungku mencelos. Aku menahan napas, mengira itu adalah orang suruhan Ibu Larasati yang datang untuk mencelakaiku, tapi kemudian, di bawah cahaya remang bulan yang masuk dari jendela, aku mengenali sosok itu. Pak Surya, kepala pelayan tua yang telah mengabdi pada keluarga Aditama selama puluhan tahun. Pak Surya meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar aku diam. Lalu ia dengan cepat meletakkan nampan kecil di meja samping tempat tidurku. Di atasnya ada semangkuk bubur ayam hangat, segelas susu, dan beberapa buah-buahan. Aroma makanan yang harum membuat perutku yang kosong keroncongan. "Nyonya, silakan dimakan sedikit agar ada tenaga," bisiknya, suaranya yang dalam terdengar khawatir. "Beberapa hari ini Nyonya terlihat sangat kurus." Aku duduk, air mata menggenang. "Pak Surya, kenapa Bapak?" Pak Surya menghela napas. "Saya sudah merawat Tuan Muda Baskara sejak kecil, saya juga menganggap Nyonya seperti keluarga sendiri. Saya tidak bisa diam saja melihat Ibu Direktur memperlakukan Nyonya seperti ini. Saya yakin ada yang tidak beres dalam masalah ini." Ia menatapku dengan tatapan lembut dan penuh kepercayaan. "Saya tahu Nyonya orang seperti apa. Saya lihat saja sudah tahu, Nyonya bukan tipe orang seperti yang dikatakan Ibu Direktur. Kepercayaan dari seseorang yang nyaris asing saat ini terasa lebih berharga dari apapun." Itu seperti aliran air hangat yang menyirami jiwaku yang kering. "Pak Surya, saya benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak tahu kenapa semua jadi begini," isahku. Pak Surya mengangguk. "Saya tahu. Sekarang makanlah dulu, nanti kita bicara." Aku bergegas menyantap bubur itu, berusaha tidak mengeluarkan suara. Belum pernah aku merasa makanan seenak ini. Tidak hanya mengisi perutku yang kosong, tapi juga menghangatkan hatiku yang beku. Setelah aku selesai makan, Pak Surya melanjutkan. Suaranya direndahkan seminimal mungkin. "Nyonya, saya tahu Nyonya sedang dikurung, tapi saya akan mencari cara untuk membantu. Apa Nyonya mau menghubungi keluarga? Saya bisa menyelundupkan ponsel untuk Nyonya." Secercah harapan muncul di mataku. Benar, orang tua saya. Saya harus memberitahu mereka. Tapi harapan itu cepat padam. Aku tersenyum pahit. "Terima kasih, Pak. Tapi kalaupun bisa menelepon, tidak ada gunanya. Orang tua saya tidak bisa membantu apa-apa. Keluarga saya berutang sangat besar pada keluarga ini." Pak Surya terdiam sejenak, tampak berpikir. Lalu ia berkata, "Kalau begitu, hanya ada satu cara. Nyonya harus menyelamatkan diri sendiri. Dan satu-satunya orang yang bisa membantu Nyonya di rumah ini bukanlah saya, atau siapapun, melainkan Tuan Muda Baskara." "Dia?" Aku terkejut. "Tapi dia bahkan tidak mau melihat saya." Pak Surya menggelengkan kepala. "Nyonya tidak mengerti Tuan Muda. Dia tidak berdarah dingin seperti kelihatannya. Sejak kecelakaan itu, dia banyak berubah. Dia menutup diri, tidak percaya pada siapapun, tapi saya tahu, di dalam hatinya dia adalah orang baik. Keheningannya kadang-kadang bukan berarti setuju, tapi karena tidak berdaya. Atau, dia sedang punya rencana yang tidak kita ketahui." Kata-kata Pak Surya menanamkan benih kecurigaan baru di hatiku. Rencana? Seorang pria cacat yang bergantung pada orang lain seperti Baskara, rencana apa yang bisa ia miliki? Tapi mengapa Pak Surya, orang yang paling setia dan paling mengenal Baskara, berkata seperti itu? "Maksud Bapak apa?" tanyaku. Pak Surya melirik keluar pintu, wajahnya serius. "Saya juga tidak yakin, tapi saya perhatikan belakangan ini Tuan Muda menunjukkan gelagat aneh. Dia sering meminta saya mendorong kursi rodanya ke ruang kerja tengah malam, dan berada di sana sangat lama. Pintu ruang kerja selalu dikunci. Suatu kali saya tidak sengaja lewat dan mendengar suara seperti benda dipindahkan di dalam. Tapi keesokan paginya saat saya membersihkan, semuanya masih seperti semula, seolah-olah ada orang lain yang berada di sana." Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Detail yang diceritakan Pak Surya
ditambah dengan kecurigaan samarku sendiri tentang Baskara sebelumnya, mulai terhubung. Aku teringat tatapan rumitnya pada malam hujan itu. Aku teringat saat-saat aku melihatnya menatap kakinya yang tak bergerak dengan ekspresi aneh. Mungkinkah ada rahasia tentang suamiku yang cacat ini yang belum pernah ku ketahui? Sebuah rahasia yang bisa mengubah seluruh permainan ini? Hadirin sekalian, setiap cerita yang kita dengar mengandung pelajaran yang mendalam. Dan terkadang kebenaran tidak terletak pada apa yang kita lihat dengan mata telanjang, melainkan tersembunyi dalam detail-detail terkecil. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kisah ini akan menjadi bukti bahwa bahkan dalam situasi tergelap sekalipun, kepercayaan dan pengamatan yang jeli dapat membuka pintu harapan yang tak terduga. Kata-kata Pak Surya seperti sebuah kunci yang membuka pintu kecil, memancarkan seberkas cahaya ke dalam ruang keputusasaanku yang gelap. Sebuah rencana, sebuah rahasia. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku, menanamkan rasa ingin tahu dan secercah harapan yang kuat. Mungkinkah suami yang selama ini kuanggap sebagai patung tak berperasaan itu tidak sesederhana kelihatannya? Mungkinkah di balik keheningannya ada sebuah dunia yang belum pernah ku ketahui? Sejak malam itu, aku tidak lagi tenggelam dalam penderitaan. Sebaliknya, aku mulai mengamati. Mengamati Baskara dengan cermat dan diam-diam. Aku tidak lagi memandangnya dengan mata seorang istri yang ditinggalkan, tetapi dengan mata seseorang yang sedang mencari kebenaran. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik, setiap tatapan, setiap perubahan kecil padanya. Di siang hari, di depan semua orang, ia tetaplah Baskara Aditama yang dingin, acuh tak acuh, tenggelam dalam dunianya sendiri. Tapi ketika ia sendirian, atau ketika ia pikir tidak ada yang memperhatikan, aku mulai menyadari hal-hal yang aneh. Aku perhatikan buku-buku keuangan tebal di rak buku kamarnya, buku-buku yang kupikir hanya pajangan, sering berubah posisi. Suatu hari aku ingat betul sebuah buku ada di rak ketiga, tapi keesokan harinya buku itu ada di rak paling atas. Seseorang yang duduk di kursi roda, dengan tangan dan kaki yang lemah, bagaimana bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan? Tapi aku tidak pernah melihat siapapun masuk ke ruang buku untuk membersihkannya selain diriku. Lalu suatu kali, aku sengaja menjatuhkan sebuah pulpen ke bawah tempat tidur di posisi yang agak tersembunyi. Aku pura-pura sibuk mencarinya tapi tidak bisa menggapainya, lalu menyerah. Aku ingin melihat reaksi Baskara. Ia tetap duduk diam di kursi rodanya, mata terpaku pada layar tablet, seolah tidak peduli. Tapi keesokan paginya ketika aku bangun, aku melihat pulpen itu sudah terletak rapi di meja samping tempat tidurku. Sepanjang malam itu aku tidak meninggalkan kamar dan tidak ada orang lain yang masuk. Siapa yang mengambilkannya untukku? Jantungku berdebar kencang. Potongan-potongan teka-teki kecil mulai muncul, samar namun sangat berarti. Kecurigaanku mencapai puncaknya pada suatu sore. Hari itu Rama datang ke rumah, membawa setumpuk dokumen tebal, katanya laporan bisnis kuartalan yang perlu dilihat dan ditandatangani oleh Baskara. Ini adalah prosedur biasa, tapi kali ini aku memutuskan untuk lebih memperhatikan. Rama meletakkan dokumen itu di meja kerja Baskara lalu mulai menjelaskan angka-angka dan grafik dengan lancar. Baskara tetap duduk diam. Matanya melirik halaman-halaman kertas tanpa ekspresi. Tapi, tepat saat Rama menunjuk ke sebuah grafik arus kas dan berkata, "Mas, proyek perumahan di timur ini keuntungannya tumbuh sangat baik, melampaui target 15%, aku, yang berdiri di belakang, tanpa sengaja melihat sebuah gerakan yang sangat kecil, nyaris tak terlihat. Ibu jari kaki kanan Baskara, di dalam sepatu kulit hitamnya yang mengkilap, bergerak sedikit. Mengerut sekejap, lalu lurus kembali. Seluruh tubuhku seolah dialiri listrik. Aku terperangah, tidak percaya pada mataku sendiri. Itu adalah refleks bawah sadar, sebuah gerakan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang yang lumpuh total dari pinggang ke bawah. Aku buru-buru menunduk, pura-pura merapikan beberapa buku untuk menyembunyikan wajah terkejutku. Tapi di dalam kepalaku kini ada badai. Dia tidak lumpuh. Pikiran itu muncul dengan begitu kuat dan jelas hingga menakutkan. Jadi, kenapa? Kenapa ia harus berpura-pura cacat selama 2 tahun ini? Apa yang ia sembunyikan? Siapa yang ia tipu? Ibunya? Seluruh keluarga besarnya? Atau menipuku juga? Ribuan pertanyaan berputar di benakku. Aku merasa seperti berdiri di depan kabut tebal, dan di baliknya ada sebuah kebenaran mengerikan yang tak bisa kubayangkan. Pembicaraan antara Baskara dan Rama selesai. Rama pergi dengan wajah puas. Baskara masih mempertahankan wajah dinginnya. Tapi sekarang, saat menatapnya, aku tidak lagi melihat seorang pria malang, melainkan seorang pria yang penuh misteri dan berbahaya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Gambaran ibu jari kaki Baskara yang bergerak terus menghantuiku.
Aku tahu aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian ini lagi. Aku harus menghadapinya. Aku harus menemukan jawabannya. Aku menunggu. Menunggu hingga jam menunjukkan pukul 2 pagi, saat seluruh villa telah terlelap. Aku mendengar napas Baskara yang teratur, tapi aku tahu ia juga belum tidur. Aku perlahan bangkit, berjalan ke arah kursi rodanya, tempat ia biasa duduk membaca buku sebelum tidur. Aku tidak menyalakan lampu, hanya ada cahaya remang bulan yang masuk dari jendela, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dalam kamar. Aku berdiri di hadapannya. Suaraku bergetar tapi tegas. "Kamu tidak lumpuh, kan?" Pertanyaanku memecah keheningan malam. Baskara tidak bergerak. Ia tetap duduk diam dalam kegelapan, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba di udara. Beberapa saat kemudian, ia baru bersuara. Suaranya dalam dan serak, tidak lagi dingin seperti biasanya, melainkan membawa kelelahan yang mendalam. "Kamu tahu sejak kapan?" Ia tidak menyangkal. Ia mengakuinya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jadi benar, semuanya benar. "Kenapa?" tanyaku, suaraku tercekat. "Kenapa kamu harus melakukan ini? Kamu menipu semua orang, menipuku juga." Aku melihatnya menghela napas pelan dalam kegelapan. "Aku tidak menipumu, aku hanya belum memberitahumu, karena aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu, tidak bisa mempercayaiku." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku telah mengorbankan masa mudaku, menerima pernikahan tanpa cinta, menahan hinaan ibunya, merawatnya setiap saat. Dan di matanya, aku masih orang yang tidak bisa dipercaya. "Maksudmu apa?" desakku, rasa sakit dan marah meledak. "Kamu pikir aku sama seperti mereka? Pemuja harta dan kekuasaan?" Baskara diam. Keheningannya saat ini lebih menyakitkan dari sebuah penegasan. Aku tertawa, tawa yang penuh kepahitan. "Oh iya, aku lupa. Aku kan hanya anak miskin yang dibeli untuk jadi istrimu. Aku tidak punya hak untuk dipercaya." "Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan peduli lagi dengan urusanmu. Kamu mau pura-pura lumpuh sampai kapanpun, terserah. Aku hanya minta satu hal. Katakan pada ibumu, anak di dalam perutku ini anakmu. Cukup itu saja. Lalu aku akan pergi, akan menghilang dari hidupmu." Aku berbalik hendak pergi. Air mataku kembali mengalir, kali ini karena harga diri yang terluka. Tapi baru saja aku berbalik. Sebuah tangan yang kokoh tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku, menarikku kembali. Aku tertegun. Tangan itu tidak lemah, tarikannya sangat kuat hingga aku terhuyung dan jatuh ke pangkuannya. Dan kemudian ku dengar suaranya berbisik tepat di telingaku, suara yang tidak lagi dingin melainkan penuh kuasa dan menyiratkan sesuatu yang sangat mendesak. "Kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu dan anak kita sekarang adalah satu-satunya titik lemahku." Hadirin sekalian, ketika seorang pria harus menyembunyikan kekuatannya di balik topeng kecacatan, pastilah ia sedang menghadapi bahaya yang lebih menakutkan dari kematian. Kebenaran yang terungkap terkadang bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah permainan hidup dan mati. Dalam permainan ini, akankah Anissa menjadi pion yang dikorbankan, atau akan menjadi ratu yang paling berkuasa? Tangan Baskara mencengkeram pergelangan tanganku, sebuah kekuatan yang belum pernah kurasakan darinya. Aku jatuh ke pangkuannya. Wajahku menempel di dadanya yang bidang. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang kuat dan teratur, sama sekali tidak seperti detak jantung orang sakit. Aku tertegun mencoba mendorongnya, tapi ia justru memelukku lebih erat. "Lepaskan aku," bisikku, suaraku penuh kepanikan dan kebingungan. Kamu mau apa?" Baskara tidak melepaskanku. Ia menundukkan kepalanya. Suaranya yang dalam dan serak terdengar di telingaku, setiap kata jelas dan tegas. "Anissa, aku minta maaf. Aku minta maaf karena tidak mempercayaimu sejak awal. Tapi kamu harus mengerti, di rumah ini, aku tidak bisa mempercayai siapapun. Termasuk ibuku sendiri." Jantungku mencelos. Tidak percaya bahkan pada ibunya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Melihatku masih bingung, ia perlahan melonggarkan pelukannya tetapi tetap memegang kedua bahuku, memaksaku untuk menatap lurus ke matanya. Di bawah cahaya bulan, matanya tidak lagi kosong. Tajam, cerdas, dan penuh dengan emosi yang rumit. "Duduklah, aku akan menceritakan semuanya padamu," katanya. Lalu, dengan gerakan tegas yang tak pernah kuduga, ia bangkit dari kursi roda. Ia berdiri di sana, seorang pria tinggi tegap, benar-benar sehat. Kursi roda yang kosong di sampingnya kini terlihat sangat ironis. Aku terduduk di tepi ranjang, mulutku ternganga, tak bisa berkata-kata. Selama 2 tahun, seluruh dunia, keluarga ini, dan juga aku, telah ditipunya dengan sempurna. Baskara berjalan mondar-mandir di kamar. Langkahnya mantap dan percaya diri,
Sama sekali tidak ada tanda-tanda seseorang yang baru pulih dari cedera. Kecelakaan 2 tahun lalu itu bukan kecelakaan biasa, ia mulai bercerita, suaranya sedingin es. Itu adalah percobaan pembunuhan. Seseorang dengan sengaja merusak sistem rem mobilku. Aku beruntung selamat, tapi dokter bilang benturan yang terlalu keras bisa membuatku lumpuh permanen. Jadi kenapa kamu? Gagapku. Karena, ia memotong. Selama berhari-hari di ruang perawatan intensif, aku sadar satu hal. Orang yang ingin membunuhku masih ada di luar sana, dan dia pastilah orang yang sangat dekat di keluarga ini. Jika aku pulih secara ajaib, dia tidak akan tinggal diam dan akan mencoba lagi. Satu-satunya cara untuk melindungi nyawaku dan mendapatkan waktu untuk menyelidiki diam-diam adalah dengan membuat diagnosis dokter itu menjadi kenyataan. Aku menyuap kepala dokter, satu-satunya orang yang tahu bahwa kakiku sebenarnya bisa pulih. Aku memulai sebuah sandiwara. Sandiwara kelumpuhan. Ia berhenti dan menatapku, matanya memancarkan seberkas luka. Aku harus melepaskan segalanya. Kekuasaan, reputasi, menjadi orang tak berguna di mata dunia. Aku harus menyaksikan musuhku semakin berkuasa, diam-diam mengambil alih kendali di perusahaan. Tapi aku harus sabar, harus menunggu saat yang tepat. Lalu siapa orang itu? Tanyaku, suaraku bergetar. Sebuah nama melintas di kepalaku. Apakah Rama? Baskara mengangguk, anggukan yang pelan dan berat. Aku belum punya bukti kuat, tapi semua petunjuk mengarah padanya. Dia orang terakhir yang memeriksa mobilku sebelum kecelakaan. Dan selama 2 tahun ini, dialah yang paling diuntungkan dari kelumpuhanku. Dia berhasil meyakinkan ibuku, mendapatkan kepercayaannya, perlahan-lahan mengambil posisi-posisi penting di perusahaan. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Kebaikan palsu Rama, tatapan penuh perhitungannya, semua ada alasannya. Ia tidak hanya menginginkan harta, ia juga menginginkan nyawa Baskara. Lalu ibumu, apa dia tidak tahu apa-apa? Tanyaku. Baskara menghela napas. Suaranya terdengar sedih. Ibu adalah wanita yang kuat, tapi juga sangat malang. Sejak kematian kakakku, beliau menjadi sangat curiga dan mudah dipengaruhi. Rama memanfaatkan rasa sakit dan kelemahan itu untuk memanipulasinya. Dia melukiskan gambaran bahwa semua orang di sekitar mereka mengincar harta keluarga, termasuk orang-orang kepercayaan. Perlahan-lahan, ibuku hanya percaya padanya. Aku tertegun. Ternyata di balik penampilan kejam Ibu Larasati, ada luka kehilangan anak dan kesepian yang mendalam. Ia bukan dalangnya, ia juga hanya sebuah pion di tangan Rama. Lalu, anak ini? Aku meletakkan tangan di perutku, menanyakan pertanyaan terpenting. Kenapa bisa ada? Kalau kamu ingin menyembunyikan semuanya, kenapa? Baskara mendekatiku, berlutut dengan satu kaki. Tindakannya membuatku sangat terkejut. Ia mendongak menatapku, matanya kali ini tidak lagi tajam, melainkan lembut dan penuh penyesalan. Itu kesalahanku, Anissa, katanya tulus. Sebelum kecelakaan, karena tekanan keluarga, aku sempat pergi ke rumah sakit untuk menyimpan spermaku, untuk berjaga-jaga. Aku tidak pernah berpikir akan menggunakannya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ketika ayahmu mengalami masalah, ketika Ibu Larasati mengajukan tawaran itu, aku menentangnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanyalah orang cacat di matanya. Dan kemudian, saat kamu masuk ke dalam hidupku, aku melihat kebaikan, ketabahan, dan kekuatan yang luar biasa dalam dirimu. Kamu berbeda dari wanita-wanita materialistis di sekitarku. Sebuah rencana berani muncul di kepalaku. Aku ingin punya anak, seorang pewaris yang sah. Kelahirannya akan menjadi sebuah variabel baru. Akan mengacaukan semua rencana Rama, akan membuat semua orang menunjukkan wajah asli mereka. Dan itu juga sebuah ujian dariku untukmu. Ujian? Alisku berkerut. Aku diam-diam meminta dokter melakukan fertilisasi in vitro. Malam hujan itu, anggur yang kamu minum mengandung sedikit obat tidur. Aku minta maaf harus melakukannya, tapi itu satu-satunya cara. Aku ingin melihat bagaimana reaksimu saat menghadapi situasi sulit seperti ini, saat seluruh dunia menentangmu. Apakah kamu akan takut dan menggugurkan bayi itu demi mempertahankan hidup mewah? Atau kamu akan berani berdiri untuk melindungi anakmu? Dan kamu tidak mengecewakanku, Anissa. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Mendengar setiap kata-katanya, aku tidak tahu harus merasa marah karena dimanfaatkan atau lega karena akhirnya menemukan jawaban. Semuanya adalah sebuah sandiwara, sebuah permainan catur yang diperhitungkan hingga detail terkecil. Dan aku, dari seorang korban, tanpa sadar telah menjadi tokoh kunci dalam permainan itu. Jadi, sekarang kamu memberitahuku semua ini untuk apa? Tanyaku, masih sedikit ragu.
Karena aku tidak bisa berjuang sendirian lagi, jawabnya, menggenggam tanganku. Kehadiran anak ini mempercepat segalanya. Rama, dan juga ibuku, mereka tidak akan membiarkanmu dan anak kita selamat. Aku butuh seorang sekutu, seseorang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Anissa, maukah kamu terus bermain dalam sandiwara ini bersamaku? Bersamaku membongkar topeng Rama dan merebut kembali semua yang menjadi milik kita? Ia menatapku, matanya penuh harapan. Untuk pertama kalinya aku melihat kelemahan di balik penampilan kuatnya. Ia bukan dewa, ia juga hanya seorang pria yang berjuang sendirian dalam kesunyian. Pilihanku saat ini akan menentukan nasib tidak hanya diriku dan anakku, tetapi juga nasibnya dan seluruh keluarga ini. Aku bukan lagi pion pasif di papan catur. Mulai saat ini, aku telah menjadi seorang pemain yang berhak menentukan langkah selanjutnya. Cahaya bulan menembus jendela, menyinari wajah Baskara. Aku menatap dalam-dalam ke matanya, yang tidak lagi dingin dan jauh, melainkan penuh permohonan dan harapan. Ia bertaruh, mempertaruhkan segalanya padaku, seorang wanita yang beberapa menit lalu ia akui belum sepenuhnya ia percayai. Sebuah pertaruhan yang terlalu besar, dan aku adalah kartu kuncinya. Aku bisa saja menolak, memilih jalan yang lebih aman dengan memintanya melindungiku dan anakku untuk pergi dari sini, menjauh dari semua intrik menakutkan ini. Tapi kemudian, bayangan Ibu Larasati dengan tatapan kejamnya, Rama dengan senyum palsunya, dan keheningan kejam Baskara, selama ini kembali muncul. Aku sudah cukup menderita, aku tidak mau terus menjadi korban, menjadi seorang pelarian. Jika takdir telah mendorongku ke dalam sebuah sandiwara, maka aku akan berakting, dan aku akan berakting dengan sangat baik. Terlebih lagi, anak di dalam perutku ini, ia adalah anaknya, cucu kandung keluarga Aditama. Ia pantas dilahirkan dengan terhormat, mewarisi apa yang menjadi haknya, bukan menjadi anak tanpa ayah yang dihina orang. Aku setuju. Kudengar suaraku sendiri terdengar tenang dan jelas. Aku akan membantumu, tapi dengan satu syarat. Baskara menatapku, matanya berbinar karena terkejut dan lega. Katakan saja, syarat apapun akan kuterima. Mulai sekarang, tidak ada lagi rahasia di antara kita, kataku tegas. Aku perlu tahu seluruh rencanamu, aku bukan boneka yang bisa kamu kendalikan. Aku sekutumu, istrimu. Baskara mengangguk tanpa ragu. Aku janji. Saat itu, sebuah kesepakatan telah dibuat. Kami, dari dua orang asing yang dipaksa menikah, kini resmi menjadi rekan satu tim di medan perang yang sama. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, kami benar-benar berbicara. Baskara menceritakan rencananya lebih detail. Ia diam-diam telah memasang alat penyadap dan kamera super kecil di lokasi-lokasi penting di rumah dan kantor. Ia telah mengumpulkan banyak bukti tentang korupsi yang dilakukan Rama, penipuan, dan kerjasamanya dengan pesaing untuk menyabotase proyek-proyek penting Aditama Group. Tapi semua itu hanya cukup untuk menjebloskannya ke penjara karena kejahatan ekonomi, kata Baskara, suaranya mengeras. Yang aku inginkan adalah bukti bahwa dia dalang di balik percobaan pembunuhanku. Hanya dengan itu aku bisa menyingkirkannya selamanya. Ia juga memberitahuku bahwa satu-satunya orang yang sepenuhnya ia percayai dan membantunya selama 2 tahun ini adalah Pak Surya, kepala pelayan tua itu. Hatiku menghangat, jadi firasatku benar. Kesetiaan dan kebaikan Pak Surya bukanlah kebetulan. Pak Surya akan menjadi penghubung kita, jelas Baskara. Di depan orang lain, kita harus tetap berakting seperti biasa. Aku akan tetap menjadi suami cacat yang dingin. Dan kamu akan tetap menjadi istri tahanan yang malang. Kita harus membuat mereka benar-benar lengah. Lalu apa rencana selanjutnya? Tanyaku. Kita harus membuat Rama menunjukkan belangnya sendiri, jawab Baskara, matanya tajam. Dia sangat ingin menyingkirkanmu dan anak kita, karena kehamilan ini adalah penghalang besar rencananya. Kita akan memanfaatkan hal itu. Kita akan menciptakan kesempatan yang sempurna baginya untuk bertindak. Mendengar itu, aku merinding. Kamu mau menjadikanku dan anakku sebagai umpan? Aku tahu ini sangat berbahaya. Baskara menggenggam tanganku, suaranya melembut. Tapi ini satu-satunya cara. Dan aku bersumpah padamu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kalian. Semuanya akan berada dalam kendaliku. Aku sudah menyiapkan tim pengawal terbaik. Mereka akan diam-diam melindungimu 24 jam. Meskipun masih takut, melihat tatapan mantapnya, aku memilih untuk percaya. Mulai keesokan harinya, sebuah sandiwara baru yang lebih rumit dan berbahaya dimulai. Aku masih dikurung di kamar, masih harus menahan hinaan Ibu Larasati, tapi sekarang, mentalku sudah berbeda. Aku bukan lagi korban tak berdaya, melainkan seorang aktris yang sedang menjalankan perannya. Aku sengaja menunjukkan diriku semakin depresi dan panik. Aku merusak barang, berteriak,
kadang duduk termenung berjam-jam. Aku ingin menciptakan citra seorang wanita di ambang kegilaan. Pak Surya, dalam perannya sebagai pembawa berita, dengan cerdik menyampaikan kondisiku kepada Rama dan Ibu Larasati. Ibu Direktur, kondisi Nyonya Anissa sepertinya tidak stabil. Kalau begini terus, saya takut beliau akan melakukan hal nekat. Seperti yang kami duga, Rama mulai bertindak. Ia berkata pada Ibu Larasati bahwa mereka tidak bisa membiarkanku terus seperti ini karena akan merusak nama baik keluarga. Ia mengusulkan untuk memanggil seorang psikiater untuk merawatku. Dan psikiater yang ia rekomendasikan tak lain adalah kaki tangannya, seseorang yang pernah membantunya memalsukan banyak dokumen kesehatan dalam urusan bisnis sebelumnya. Rencana mereka jelas, menggunakan terapi psikologis untuk meracuniku secara perlahan, membuatku benar-benar gila, atau menciptakan kematian yang tampak seperti bunuh diri karena depresi. Perangkap telah dipasang, dan ikan besar mulai masuk. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa sang pemburu sekarang adalah mangsanya. Psikiater yang diperkenalkan Rama bernama Dr. Hoa. Ia datang ke rumah suatu sore, membawa tas kulit hitam dan senyum profesional yang palsu. Ia seumuran Rama, bertubuh tinggi kurus, mengenakan kacamata berbingkai emas yang membuatnya tampak cerdas. Ibu Larasati dan Rama menyambutnya di ruang tamu, sementara Baskara tetap duduk diam di kursi rodanya di sudut, seolah tidak peduli. Aku diantar turun oleh dua pelayan. Aku sengaja membiarkan rambutku acak-acakan, pakaianku kusut, mataku kosong menatap ke kejauhan. Aku harus memerankan wanita yang depresi dengan sempurna. Selamat sore, Ibu Anissa. Saya DR Koa, katanya dengan suara lembut. Saya di sini untuk membantu Anda. Bisakah Anda ceritakan apa yang Anda rasakan? Aku tidak menjawab, hanya menggeleng dan meringkuk, berpura-pura takut pada orang asing. Ibu Larasati menghela napas, menggelengkan kepala dengan kecewa. Lihat, Dok, dia seperti orang kehilangan jiwa. Tolong carikan cara untuk menyembuhkannya. Kalau begini terus, keluarga kami bingung harus bagaimana. Rama ikut menimpali, mohon bantuannya. Dok, biaya bukan masalah, yang penting kakak ipar saya bisa tenang kembali. Dokter Koa mengangguk dengan percaya diri. Ibu dan bapak tenang saja. Ini gejala depresi pasca trauma yang umum. Saya akan siapkan metode pengobatan yang sesuai. Untuk saat ini, saya perlu ruang pribadi untuk berbicara dengan pasien. Ibu Larasati segera memberi isyarat agar semua orang keluar, hanya menyisakan aku, DR Koa, dan Baskara di ruang tamu yang luas. Ia dan Rama berdiri di luar pintu, aku tahu mereka mencoba menguping. Dr. Hoa duduk di kursi di hadapanku. Ia mengeluarkan pulpen dan buku catatan, mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pancingan. Aku tetap pada peranku, menjawab dengan terbata-bata, sesekali menangis tanpa alasan. Setelah sekitar 15 menit, DR Koa menyimpulkan, kondisi ibu cukup serius. Selain terapi, saya rasa ibu perlu obat penenang untuk menstabilkan emosi. Saya akan resepkan. Ia mengeluarkan sebotol kecil obat berwarna coklat tanpa label dari tasnya dan memberikannya pada Ibu Larasati yang menunggu di luar. Ini obat baru, sangat efektif. Berikan 1 tablet setiap malam sebelum tidur. Seminggu lagi, saya akan kembali. Itu dia, senjata mereka telah dikeluarkan. Sebotol obat tanpa label, diberikan secara misterius. Isinya pasti bukan obat penenang biasa. Aku melirik botol itu, lalu cepat-cepat melirik ke arah Baskara. Ia masih duduk diam, tapi kulihat tangannya di sandaran kursi roda sedikit terkepal. Ia memberi isyarat bahwa semuanya masih dalam kendali. Malam itu, Ibu Larasati sendiri yang membawakan segelas air dan pil itu ke kamarku. Ia berdiri di sana, menatapku, memaksaku untuk meminumnya di hadapannya. Minum. Biar bisa tidur nyenyak, jangan berpikir yang aneh-aneh lagi. Aku mengambil pil itu dengan gemetar, pura-pura ragu. Tapi melihat tatapan tak kenal ampunnya, aku tahu aku tak punya pilihan. Aku memasukkan pil itu ke mulut, meminum seteguk besar air. Tapi pada saat itu, aku menggunakan teknik yang telah diajarkan Baskara padaku. Aku tidak menelannya, melainkan dengan cerdik mendorongnya dengan lidah dan menyembunyikannya di celah gigiku. Lalu aku menelan air dan menunjukkan mulutku padanya, membuktikan aku telah meminumnya. Ibu Larasati mengangguk puas lalu pergi, tidak lupa mengunci pintu. Begitu pintu tertutup, aku segera ke kamar mandi dan memuntahkan pil itu. Aku membungkusnya dengan hati-hati di selembar tisu, menyembunyikannya di kotak perhiasan kosong. Aku harus mengumpulkan pil-pil ini. Mereka akan menjadi bukti kuat rencana peracunan mereka. Hari-hari berikutnya, sandiwara dokter pasien berlanjut. Setiap hari aku harus meminum pil beracun dan menyembunyikannya. Bersamaan dengan itu, aku harus berakting sebagai pasien yang kondisinya semakin parah.
Aku mulai mengucapkan kata-kata tak berarti, tertawa sendiri, atau menangis terseduh-seduh. Aku ingin membuat mereka percaya bahwa obat itu mulai bekerja, bahwa aku mulai kehilangan akal sehat. Rencana kami berjalan lancar. Tapi di dalam hatiku muncul ketakutan lain. Aku tidak takut pada Rama atau Dr. Hoa. Aku takut pada Baskara. Aku takut sandiwara ini terlalu berbahaya, satu kesalahan kecil bisa membuatnya membayar mahal. Dan sepertinya firasatku benar. Suatu malam, sekitar seminggu setelah Dr. Go Hoa mulai merawatku, sesuatu yang tak terduga terjadi. Alarm kebakaran di villa tiba-tiba berbunyi nyaring, memecah keheningan malam. Para pendengar yang budiman, ketika manusia terpojok dan dibutakan oleh keserakahan, mereka bisa melakukan hal-hal paling gila dan kejam. Kisah yang kita ikuti ini bukan hanya drama keluarga, tapi juga sebuah peringatan mendalam tentang batas tipis antara kebaikan dan kejahatan dalam diri setiap orang. Perkembangan selanjutnya akan menunjukkan kepada kita bahwa terkadang, api kebenaran lebih menakutkan daripada api yang sesungguhnya. Suara alarm kebakaran yang memekakan telinga terdengar di tengah malam, membuat seluruh isi villa terbangun dalam kepanikan. Bau asap mulai menyelinap melalui celah pintu kamarku. Jantungku berdebar kencang. Ini bukan bagian dari rencana yang telah kubicarakan dengan Baskara. Apa yang terjadi? Aku bergegas melompat dari tempat tidur dan menggedor pintu. Tolong, ada orang di luar. Buka pintunya. Teriakku putus asa, tapi pintu kayu jati itu tetap terkunci rapat, tanpa jawaban. Asap mulai memenuhi kamar, membuat hidung dan tenggorokanku perih hingga aku terbatuk-batuk. Rasa takut yang luar biasa menyelimutiku. Mungkinkah Rama memutuskan untuk bertindak lebih cepat dari yang diperkirakan? Ia ingin menggunakan kebakaran untuk membakar aku dan anakku, menghapus semua jejak. Pikiran itu membuat tulang punggungku membeku. Dengan sekuat tenaga, aku meraih vas bunga keramik di meja rias dan menghantamkannya ke jendela kaca yang menuju balkon. Kaca pecah berantakan. Aku memanjat keluar ke balkon, menghirup udara segar sebanyak-banyaknya. Tanganku masih memeluk perutku erat, melindungi anakku yang belum lahir. Dari balkon lantai 2, aku melihat ke bawah ke halaman. Pemandangan kacau balau terjadi, para pelayan berlarian panik, teriakan dan panggilan saling bersahutan. Ibu Larasati sedang dipapah keluar oleh 2 pengawal, wajahnya pucat pasi ketakutan. Tapi yang membuatku paling ngeri adalah api itu tidak berasal dari lantai bawah seperti yang kukira. Api itu berkobar hebat dari ruang kerja Baskara, ruangan yang persis di sebelah kamarku. Api merah menyala-nyala, asap hitam mengepul ke langit. Baskara, teriakku, suaraku memecah keheningan malam. Baskara ada di dalam, tolong dia. Siapapun, tolong dia. Aku berteriak sambil menunjuk ke arah ruangan yang terbakar, tapi di tengah kekacauan itu, sepertinya tidak ada yang mendengarku, atau tidak ada yang peduli. Ibu Larasati berdiri di halaman, menatap api dengan pandangan bingung, tapi ia sama sekali tidak memerintahkan siapapun untuk masuk menyelamatkan putranya. Rama berdiri di sampingnya, satu tangan memeluk bahu Ibu Larasati, tangan lainnya sibuk dengan ponselnya. Wajahnya tampak cemas, tapi sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyuman yang bisa kulihat dengan jelas dari atas. Ia sedang menikmati hasil karyanya. Ia telah membakar ruang kerja, tempat yang ia tahu sering didatangi Baskara pada malam hari. Ia ingin membunuh Baskara saat ini juga dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Kemarahan mengalahkan rasa takutku. Aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. Aku berlari kembali ke dalam kamar, mengabaikan asap hitam pekat. Api sudah mulai merambat ke dinding yang memisahkan kedua kamar. Hawa panas menyengat wajahku. Aku mengambil selimut dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi, membasahinya, lalu menyelimuti tubuhku. Aku berlari ke pintu utama, menggunakan kursi untuk menghantam kunci berulang kali, brak, brak, brak. Pintu kayu itu akhirnya jebol, lorong dipenuhi asap tebal. Aku berlari menuju ruang kerja. Suara gemeretak api terdengar mengerikan. Baskara, kamu di mana? Teriakku putus asa. Pintu ruang kerja sudah setengah terbakar. Aku nekat menerobos masuk. Asap tebal membuatku tidak bisa melihat apa-apa, mataku perih, air mata mengalir deras. Baskara, kemudian, menembus kepulan asap, aku melihat sesosok bayangan berdiri tegap di tengah lautan api. Bukan seorang pria cacat di kursi roda, melainkan Baskara Aditama yang gagah berani. Di tangannya ada sebuah alat pemadam api ringan, dengan tenang ia menyemprotkannya ke sumber api. Melihatku masuk, ia terkejut, segera melempar alat pemadam itu dan berlari memelukku. Anissa, kamu gila, siapa yang menyuruhmu masuk ke sini? Raungnya, suaranya serak karena asap, tapi lengannya memelukku erat, seolah takut aku akan lenyap. Kamu,
kamu tidak apa-apa? Tanyaku sambil terbatuk, air mata masih mengalir. Aku tidak apa-apa. Api ini hanya pura-pura, katanya cepat, menarik selimut basahku untuk menutupi kami berdua. Pura-pura? Aku bingung. Kamu yang menyalakannya? Aku butuh alasan untuk menghancurkan beberapa dokumen di ruangan ini sebelum Rama menemukannya, dan juga untuk melihat reaksinya. Kata-katanya membuatku tertegun. Ia sengaja membakar ruang kerjanya sendiri. Keberaniannya membuatku marah sekaligus kagum. Ia bukan hanya seorang penyelidik, ia juga seorang sutradara ulung yang menciptakan situasi dramatis untuk menjebak musuhnya. Baskara menarikku keluar dari ruangan berasap. Tepat saat kami keluar ke lorong, sirine mobil pemadam kebakaran terdengar dari gerbang utama. Tim pemadam dengan cepat memadamkan api. Baskara dengan sigap kembali ke kursi rodanya, berpura-pura menjadi korban yang baru saja lolos dari maut, terbatuk-batuk dan lemah. Aku juga kembali berakting sebagai istri yang panik, memegangi kursi rodanya, tubuh basah kuyup dan kotor karena asap. Ketika kami dibawa turun ke lobi, Ibu Larasati berlari memeluk Baskara sambil menangis. Baskara, anakku, kamu tidak apa-apa. Ya Tuhan, Ibu takut sekali. Ia menangis terseduh-seduh, tapi di matanya, aku tidak melihat kelegaan yang tulus, melainkan kebingungan dan kegelisahan. Mungkin ia bertanya-tanya mengapa putranya bisa lolos begitu cepat, dan mengapa ia bersama denganku. Rama berdiri di belakang, senyumnya telah hilang, digantikan oleh wajah yang muram. Rencananya gagal total. Kebakaran itu tidak membunuh Baskara, juga tidak membakar aku dan anakku. Ibu, aku tidak apa-apa, kata Baskara dengan suara lemah. Anissa yang masuk untuk menolongku. Dia memecahkan kaca balkon, mendobrak pintu kamarku untuk membawaku keluar. Kata-kata Baskara membuat semua orang terkejut. Ibu Larasati menatapku, matanya penuh keheranan dan keraguan. Rama juga menatapku, tatapannya seolah ingin menembus hatiku. Seorang wanita hamil yang katanya depresi dan panik, bisa melakukan hal seberani dan senekat itu? Aku menunduk tanpa berkata apa-apa, sengaja menunjukkan wajah lelah dan syok. Aku tahu, sandiwara Baskara ini tidak hanya untuk menguji reaksi Rama, tetapi juga untuk mendapatkan kembali sedikit simpati dari Ibu Larasati untukku, agar ia mulai meragukan fitnah Rama tentangku. Dan sepertinya, rencananya berhasil. Beberapa hari setelah kebakaran, sikap Ibu Larasati padaku sedikit berubah. Ia tidak lagi memarahiku seperti sebelumnya, meskipun masih bersikap dingin. Namun, kedamaian singkat ini hanyalah jeda sebelum badai yang lebih besar. Rama tidak terima kekalahannya. Ia tahu Baskara perlahan mendapatkan kembali kepercayaan ibunya, dan janin di perutku masih menjadi ancaman besar bagi hak warisnya. Ia memutuskan untuk menggunakan kartu terakhirnya, sebuah trik yang paling licik dan keji. Ia menciptakan bukti palsu. Suatu pagi saat kami sedang sarapan, Rama masuk ke ruang makan dengan wajah serius, membawa sebuah amplop coklat. Ia meletakkannya dengan keras di atas meja, di depan Ibu Larasati. Ibu, aku rasa Ibu perlu melihat ini. Ini menyangkut kehormatan keluarga Aditama. Ibu Larasati mengerutkan kening, membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk foto. Aku meliriknya, jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah foto-foto diriku, dan seorang pria tak dikenal sedang berpelukan mesra di sebuah kafe sepi. Wajah pria itu sangat jelas, tapi wajahku di foto itu agak terhalang, hanya rambut, postur tubuh, dan pakaiannya yang sama persis denganku. Disertai dengan itu adalah potongan pesan-pesan mesra, seolah-olah dariku untuk pria itu. Ibu Larasati selesai melihat foto-foto itu, wajahnya berubah dari merah menjadi pucat, lalu membiru karena marah. Ia menggebrak meja dengan keras, membuat piring-piring bergetar. Anissa, bagaimana kau jelaskan ini? Raungnya, melemparkan tumpukan foto itu ke wajahku. Foto-foto itu berserakan di lantai seperti tuduhan yang tak terbantahkan. Aku terpaku, seluruh tubuhku gemetar. Itu bukti palsu, foto editan dan pesan palsu. Ia telah menyiapkannya dengan sangat rapi. Aku tidak kenal pria ini. Ini bukan aku. Ini editan, gagapku. Tapi suaraku terdengar lemah dan sia-sia di hadapan kemarahan Ibu Larasati. Rama berdiri di samping, menuang bensin ke api. Mbak Anissa, buktinya sudah jelas. Masih mau menyangkal? Mbak tidak hanya mengkhianati Mas Baskara, tapi juga mau menimpakan anak haram itu pada keluarga Aditama? Keterlaluan. Ibu Larasati tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari ke arahku dan menjambak rambutku dengan ganas. Perempuan jalang. Aku sudah curiga padamu sejak lama. Hari ini buktinya sudah jelas, masih mau mengelak. Keluarga Aditama tidak akan menampung perempuan rusak sepertimu. Pelayan, ambilkan gunting. Aku akan menggunduli kepalanya, mengolesi wajahnya dengan arang,
dan mengusirnya dari rumah ini. Teriakan Ibu Larasati menggema di seluruh villa. Beberapa pelayan berlari dengan gemetar mencari gunting. Aku meronta kesakitan, mencoba melindungi perutku, air mata berlinang. Ibu, tolong, Bu, saya difitnah, jangan lakukan ini. Aku memohon putus asa. Pemandangan itu begitu kacau dan menakutkan. Dan kemudian, saat ujung gunting yang dingin hampir menyentuh rambutku, sebuah suara yang dalam namun penuh wibawa terdengar, memecah suasana tegang. Siapa berani? Ketika kejahatan berkuasa, ia seringkali datang dengan selubung bukti palsu yang sempurna. Jangan pernah terburu-buru menghakimi seseorang hanya dari foto atau desas-desus. Di era modern ini, teknologi bisa diputarbalikkan untuk melayani niat jahat. Ketenangan dan keyakinan pada kebenaran adalah senjata paling tajam untuk menghancurkan semua kebohongan. Suara itu tidak lain berasal dari Baskara Aditama, pria yang selama ini dianggap cacat dan tak berdaya. Suara itu menggema, penuh kuasa seperti guntur di tengah ruang makan yang kacau. Semua gerakan seketika membeku. Ibu Larasati, yang tangannya memegang gunting di atas kepalaku, menoleh kaget, matanya terbelalak. Rama, yang senyum kemenangannya belum pudar, juga terpaku menatap Baskara. Para pelayan mundur ketakutan. Dan kemudian, di hadapan semua orang, sesuatu yang mustahil terjadi. Baskara perlahan menopang tubuhnya dengan kedua tangan di sandaran kursi roda. Otot-otot lengannya menonjol, dan dengan kekuatan yang luar biasa, ia berdiri. Ia berdiri tegak, tinggi, dan gagah, sama sekali tanpa tanda-tanda kelumpuhan. Kursi roda, benda yang menjadi bagian dirinya selama 2 tahun, kini tergeletak di belakangnya, seperti mainan yang tak berguna. Seluruh ruangan hening senyap. Hanya terdengar napas Ibu Larasati yang tersengal dan detak jantungku yang berdebar kencang. Ibu Larasati menjatuhkan guntingnya ke lantai. Suara logam beradu dengan keramik terdengar nyaring. Baskara, nak, kakimu, gagapnya, tidak percaya pada matanya sendiri. Ia mundur beberapa langkah, menutup mulut dengan tangannya. Baskara tidak langsung menjawab ibunya. Ia melangkah dengan mantap ke arahku. Ia menepis tangan Ibu Larasati dari tubuhku, lalu menarikku ke belakangnya, melindungiku seperti perisai yang kokoh. Kehangatan tubuhnya menjalar padaku, mengusir semua kepanikan dan ketakutan. Aku ulangi sekali lagi. Siapa berani menyentuh istriku dan anakku? Raung Baskara, matanya setajam silet, menyapu dari Ibu Larasati ke Rama. Rama adalah yang pertama kali sadar. Meskipun wajahnya sudah pucat, ia mencoba tersenyum kaku. Mas Baskara, kamu sudah sembuh sejak kapan? Ini kabar baik untuk keluarga kita. Tapi, soal Mbak Anissa, buktinya sudah jelas. Mas tidak bisa menutup mata begitu saja. Baskara tertawa dingin, tawa yang penuh penghinaan. Ia menoleh ke arah Rama, matanya seolah menembus jiwa gelap sepupunya itu. Bukti? Kau bilang foto editan murahan dan pesan palsu ini bukti? Kau pikir aku buta atau bodoh? Selama 2 tahun ini, aku duduk di kursi roda, bukan karena aku tidak bisa berdiri. Tapi karena aku ingin lihat, sampai kapan serigala sepertimu bisa terus bersandiwara. Kata-kata Baskara meledak seperti bom. Ibu Larasati memegangi kepalanya, sangat bingung. Baskara, apa maksudmu? Ada apa ini? Kenapa kamu menipu ibu? Dan Rama, apa yang sudah dia lakukan? Suara Baskara melembut saat berbicara pada ibunya. Tapi matanya tak lepas dari Rama. Ibu, maafkan aku karena harus menyembunyikan ini. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kecelakaan 2 tahun lalu itu bukan kecelakaan, tapi percobaan pembunuhan. Dan dalangnya, orang yang memotong rem mobilku adalah keponakan yang selalu ibu percayai ini, Vur Taingtrung. Rama mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, kamu bicara omong kosong, kamu memfitnahku, apa buktimu? Bukti? Baskara menjentikkan jarinya. Seketika, Pak Surya masuk dari pintu, diikuti oleh 2 pria berjas hitam yang menyeret seorang pria lain yang gemetaran. Pria itu adalah montir yang bertanggung jawab atas perawatan mobil Baskara 2 tahun lalu, yang tiba-tiba menghilang setelah kecelakaan. Tuan Rama, apa Anda kenal orang ini? Kata Pak Surya dengan suara tenang, namun berwibawa. Dia sudah mengakui semuanya. Pengakuan tertulis, rekaman suara, bukti transfer uang dari rekening sampingan Anda ke rekeningnya. Semuanya sudah diserahkan ke polisi. Rama melihat montir itu, kakinya gemetar hingga tak bisa berdiri tegak. Ia jatuh terduduk di lantai, keringat bercucuran. Ia tahu, semuanya sudah berakhir. Ia kalah. Kalah telak dari sepupu yang selalu ia anggap tak berguna. Serangan balik Baskara terlalu cepat dan spektakuler. Dari seorang yang pasif di kursi roda, ia telah membalikkan keadaan,
melancarkan pukulan mematikan pada musuhnya. Aku berdiri di belakangnya, menatap punggungnya yang lebar. Hatiku dipenuhi perasaan kagum, bangga, dan sedikit sedih atas apa yang harus ia tanggung sendirian selama 2 tahun. Keheningannya bukanlah pengecut, melainkan kesabaran seekor harimau yang menunggu saat yang tepat untuk menerkam mangsanya. Ibu Larasati terpaku, menatap montir yang menunduk, lalu menatap keponakan yang sangat ia sayangi dan percayai kini bersimpuh di lantai. Ia memegangi dadanya, napasnya tersengal, seolah tak sanggup menahan syok yang begitu besar. Tidak mungkin. Rama, katakan pada Tante, semua yang dikatakan Baskara tidak benar, karena suaranya bergetar putus asa. Rama tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya bergetar. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Baskara tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Ia mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jasnya dan meletakkannya di meja. Ini belum semuanya, Bu, katanya. Di dalamnya ada semua bukti penggelapan dana perusahaan oleh Rama, perusahaan fiktif yang ia buat untuk menyedot uang Aditama Group selama 2 tahun ini, dan juga. Ia berhenti sejenak, matanya melirik ke arah DR. Hoa, yang sejak tadi meringkuk di sudut ruangan, wajahnya pucat pasi. Rekaman suara Rama yang bekerja sama dengan dokter gadungan ini, menggunakan obat untuk meracuni Anissa, dengan tujuan membuatnya gila dan keguguran. Ibu Larasati terhuyung, nyaris pingsan. Ia menatap Rama seolah melihat monster. Kau binatang, kau mau membunuh cucuku? Raungnya. Air mata bercucuran. Aku sudah memperlakukanmu seperti anak kandung. Aku mempercayaimu, memberimu begitu banyak kekuasaan. Tapi kau tega mencelakai anakku, mencelakai cucuku. Ia berlari ke arah Rama, memukulinya dengan membabi buta. Rama, yang seperti binatang terpojok, mendorong Ibu Larasati dengan kasar hingga jatuh ke lantai. Jangan sok suci di sini, raungnya, matanya merah. Kau pikir kau orang baik? Kalau bukan karena kau selalu pilih kasih pada Baskara, menyiapkan jalan untuknya jadi direktur, apa aku perlu melakukan ini? Sama-sama darah daging Aditama, kenapa aku harus jadi kuda? Untuknya sementara dia tinggal menikmati hasilnya? Ia menoleh ke Baskara, matanya penuh iri dan benci. Kau sangat beruntung, Baskara. Kau punya segalanya, tapi kau tidak pantas. Akulah yang punya kemampuan. Akulah yang pantas memimpin perusahaan ini. Baskara menggelengkan kepala, menatap Rama dengan kasihan. Kau salah, Rama. Kekuasaan bukan untuk direbut dengan cara licik. Kau punya bakat, tapi kau tidak punya hati. Keserakahan telah membutakanmu. Ia memberi isyarat pada Pak Surya. Pak Surya segera mengambil telepon dan menelepon polisi. Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat, menandai akhir dari semua intrik gelap Rama. Ketika polisi masuk dan memborgol Rama serta DR Hoa, Ibu Larasati terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia menutupi wajahnya, air mata penyesalan mengalir di pipinya yang keriput. Aku berdiri di samping Baskara, melihat pemandangan tragis sebuah keluarga yang hancur, hatiku tidak merasa senang, hanya ada kesedihan. Baskara menggenggam tanganku erat, tangannya hangat dan kokoh. Ia menunduk menatapku, matanya penuh kelembutan dan rasa terima kasih. Semuanya sudah berakhir. Anissa, terima kasih sudah percaya dan menemaniku. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Kamu sudah bekerja keras. Kebenaran telah terungkap, kegelapan telah sirna, kejahatan telah dibalas. Tetapi luka yang ditinggalkannya tidak mudah sembuh. Villa yang megah ini kini hanya dipenuhi desahan dan air mata penyesalan, tapi aku tahu, setelah badai, langit akan kembali cerah. Benih kehidupan di dalam perutku tumbuh setiap hari, membawa harapan akan masa depan yang baru, awal yang baru untuk keluarga ini. Hadirin sekalian, terkadang kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan cara kita mengumpulkan kekuatan untuk menunggu saat yang tepat melancarkan serangan balasan. Kisah selanjutnya mungkin berisi beberapa detail fiktif dan menggunakan AI untuk tujuan hiburan dan menyampaikan pesan edukatif yang kuat kepada pendengar. Kita akan melihat bagaimana setelah badai berlalu, orang-orang yang terluka ini membangun kembali cinta dan kepercayaan. Suara sirine polisi memecah keheningan kompleks perumahan mewah, membawa pergi Rama Wijaya dan dokter gadungan itu, kebenaran akhirnya terungkap, telanjang dan kejam. Ruang tamu yang luas, yang baru saja menjadi panggung drama keluarga penuh intrik, kini hanya menyisakan keheningan yang berat. Hanya terdengar isak tangis tertahan dari Ibu Larasati dan napas mantap Baskara di sampingku. Aku menatap Ibu Larasati. Wanita berkuasa yang selalu angkuh itu kini terpuruk di lantai marmer yang dingin. Ia bukan lagi seorang direktur yang disegani,
melainkan hanya seorang ibu, seorang tante yang menanggung sakitnya pengkhianatan dari keponakan yang sangat ia sayangi dan percayai. Kekejaman yang ia tunjukkan padaku sebelumnya, kini berbalik menjadi kehancuran yang menyedihkan untuknya. Aku tidak merasa puas, hanya ada rasa pahit di hatiku. Kekuasaan dan uang pada akhirnya tidak bisa membeli ketulusan, bahkan bisa menjadi racun yang mengubah kerabat menjadi musuh. Baskara mendekati ibunya, perlahan berjongkok. Ia tidak menyalahkan atau membentak, hanya dengan lembut meletakkan tangannya di bahu sang ibu. Bu, semuanya sudah berlalu. Rama akan menerima akibat perbuatannya di hadapan hukum. Ibu jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Suara Baskara yang dalam dan hangat menggema di ruangan yang kosong. Ibu Larasati mengangkat wajahnya yang basah air mata, menatap putranya. Tangannya yang gemetar menyentuh celana kain Baskara, di mana sepasang kaki yang dulu dianggap cacat kini berdiri kokoh. Baskara, kakimu, nak, kamu benar-benar tidak apa-apa? Kamu menipu ibu selama 2 tahun ini? Kenapa kamu setega itu? Isaknya, nadanya penuh celaan sekaligus luka yang mendalam. Baskara menghela napas pelan, membantu ibunya duduk di sofa. Bu, aku minta maaf. Tapi jika aku tidak melakukannya, apa ibu pikir aku bisa selamat sampai hari ini? Untuk membongkar kejahatan Rama, dia mengincar nyawaku. Dan jika aku pulih, dia akan menggunakan cara apapun untuk menyerang lagi. Aku harus melindungi diriku, dan juga melindungi ibu. Mendengar kata-kata Baskara, Ibu Larasati seolah tersadar. Ia teringat bagaimana selama 2 tahun Baskara terkurung di kursi rodanya, Rama menunjukkan baktinya yang palsu. Bagaimana Rama perlahan merebut kepercayaannya, mengambil alih proyek-proyek penting, dan terus-menerus menanamkan keraguan di benaknya tentang kesetiaan para pemegang saham lain, bahkan tentang diriku, menantu yang sejak awal sudah tidak ia sukai. Ibu yang buta. Ibu memelihara ular di rumah, membiarkannya mencelakai anak ibu, dan hampir membunuh cucu ibu sendiri. Ibu Larasati menutupi wajahnya, menangis terseduh-seduh, tatapannya beralih padaku, tidak lagi tajam dan menghina, melainkan penuh penyesalan dan rasa malu. Anissa, ibu minta maaf. Ibu sudah bodoh, termakan hasutan Rama hingga memperlakukanmu dengan buruk, hampir saja mencelakakanmu dan anakmu. Ibu benar-benar minta maaf. Untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini, aku mendengar kata maaf dari mulut ibu mertuaku. Itu tidak bisa serta-merta menghapus semua luka dan hari-hari mengerikan yang telah kulewati. Tapi aku tahu, itu adalah awal dari sebuah perbaikan. Aku bukan orang suci yang bisa dengan mudah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bu. Tapi melihat seorang wanita tua merendahkan dirinya untuk mengakui kesalahan, hatiku sedikit melunak. Aku menoleh ke arah Baskara. Ia mengangguk memberiku semangat. Bu, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang keluarga kita sudah aman, dan bayi di perutku juga baik-baik saja. Jawabku pelan, suaraku tidak lagi menyimpan dendam, hanya ada ketenangan. Ibu Larasati menggenggam tanganku erat, air matanya yang hangat jatuh di punggung tanganku. Saat itu, dinding kokoh antara mertua dan menantu, yang dibangun oleh prasangka dan hasutan, tampaknya mulai retak. Beberapa hari kemudian, Aditama Group diguncang berita penangkapan Rama Wijaya atas tuduhan korupsi, pemalsuan dokumen, dan percobaan pembunuhan. Saham perusahaan sempat bergejolak, tetapi kembalinya Baskara Aditama sebagai direktur utama, dalam keadaan sehat dan cakap, dengan cepat menstabilkan situasi. Baskara berdiri di hadapan Dewan Direksi, dengan lantang mengumumkan rencana restrukturisasi yang kuat, membersihkan jajaran pimpinan dari orang-orang yang ditanam Rama selama 2 tahun. Ketegasan dan visi strategisnya membuat para pemegang saham senior yang dulu meragukannya pun harus mengangguk kagum. Ia bukan lagi direktur muda yang gegabah seperti 2 tahun lalu, melainkan seorang pria yang telah melewati jurang kematian, ditempa menjadi pribadi yang tenang, tajam, dan berwibawa. Ia telah mengubah kursi rodanya menjadi sekolah paling keras, tempat ia belajar mengamati, bersabar, dan melihat sifat asli manusia. Sudut pandang pribadi, menghadapi kebenaran yang pahit, memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari belenggu dendam. Kekuatan terbesar manusia bukanlah kemampuan untuk membalas, melainkan kemampuan untuk bangkit dari puing-puing, menyembuhkan luka, dan membangun kembali. Pengertian dan pengampunan, meskipun terlambat, selalu menjadi obat terbaik untuk semua hubungan yang retak. Setelah badai berlalu, suasana di villa keluarga Aditama terasa berubah. Tidak ada lagi hawa dingin dan tegang yang menyesakkan. Sebagai gantinya, ada kedamaian yang anehnya terasa menenangkan. Ibu Larasati berubah total. Ia tidak lagi mengungkit latar belakangku atau mengkritik setiap gerak-gerikku. Sebaliknya,
Ia mencurahkan seluruh waktunya untuk merawatku dan kandunganku. Ia sendiri yang masuk ke dapur untuk memasak sup bergizi, memilihkan buah-buahan terbaik, dan secara rutin mengundang dokter kandungan ternama untuk memeriksaku. Perhatiannya yang tulus kadang membuatku canggung, tapi aku tahu itu adalah caranya menebus kesalahan masa lalunya. Adapun Baskara, ia menjadi lebih sibuk dari sebelumnya, memulihkan perusahaan dari kerusakan yang disebabkan Rama. Tapi sesibuk apapun, ia selalu berusaha pulang untuk makan malam bersamaku dan ibunya. Setelah makan malam, ia sering mengajakku berjalan-jalan di taman belakang, menceritakan rencana masa depannya, dan tantangan yang sedang ia hadapi di dunia bisnis. Aku tidak hanya mendengarkan, tapi juga memberikan pandangan dan masukan dari pengetahuanku. Baskara tidak pernah meremehkan pikiranku. Sebaliknya, ia selalu mendengarkan dengan saksama, bahkan terkadang menerapkan saranku dalam pekerjaannya. Kami tidak lagi seperti dua orang asing yang dipaksa hidup bersama. Perlahan-lahan kami menjadi teman seperjuangan, mitra yang saling percaya, dan yang terpenting, sepasang suami istri yang benar-benar saling memahami dan menghormati. Suatu malam, saat kami duduk di balkon kamar, memandangi kerlip lampu kota, Baskara memelukku dari belakang. Tangannya yang besar dan hangat diletakkan di atas perutku yang mulai membuncit. "Terima kasih, Anissa," bisiknya, suaranya penuh perasaan. "Terima kasih sudah berani berpihak padaku, tidak menyerah pada anak kita, dan memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Tanpamu, aku tidak tahu apakah aku punya kekuatan untuk melewati masa-masa kelam itu." Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, merasakan detak jantungnya yang mantap. "Aku juga berterima kasih padamu, karena telah memilih untuk mempercayaiku dan melindungiku di saat paling berbahaya. Kita telah melewati badai bersama, sekarang saatnya kita menikmati hari yang cerah." Cinta kami tidak dimulai dari getaran romantis, melainkan tumbuh dari empati dan kepercayaan yang diuji melalui cobaan berat. Cinta kami tidak bergemuruh seperti badai, melainkan tenang dan kuat seperti sungai yang mengalir lembut melewati pasang surut kehidupan. Aku sadar, pria yang tampak dingin dan kejam ini sebenarnya memiliki hati yang sangat hangat, cinta yang dalam, dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarga. Aku, seorang gadis yang dulu mengira dirinya hanyalah boneka takdir, kini telah menemukan pelabuhan yang kokoh, sebuah keluarga sejati tempat aku dihargai, dicintai, dan dilindungi. Waktu berlalu, perutku semakin membesar. Di bulan-bulan terakhir kehamilan, Baskara hampir memindahkan seluruh kantornya ke rumah agar bisa merawatku. Ia memijat kakiku setiap malam untuk mengurangi bengkak, dengan sabar membacakan cerita untuk bayi kami, dan terjaga semalaman setiap kali aku mengalami kontraksi palsu. Melihat direktur yang disegani di dunia bisnis itu kini dengan canggung belajar mengganti popok dan membuat susu untuk boneka demi menyambut kelahiran anaknya, aku tidak bisa menahan senyum bahagia. Ibu Larasati juga tidak kalah sibuk. Ia menyiapkan kamar bayi, membeli semua kebutuhannya. Kegembiraan akan menyambut cucu pertamanya telah menghapus kerutan di dahinya, membuat wajahnya lebih berseri dan lembut. Hari persalinanku tiba. Baskara, yang biasanya tenang, kini panik luar biasa melihatku meringis kesakitan. Ia menggendongku ke mobil dan melesat ke rumah sakit bersalin terbaik di kota, di mana ia telah memesan seluruh lantai VIP untuk kami. Di ruang bersalin, ia menggenggam tanganku erat. "Ayo sayang, kamu pasti bisa. Tarik napas dalam-dalam. Aku di sini, di sampingmu." Ia terus membisikkan kata-kata semangat. Rasa sakit yang luar biasa seolah menguras seluruh tenagaku, tapi tatapan mata Baskara yang penuh cinta memberiku kekuatan. Dan kemudian, setelah berjam-jam berjuang, tangisan nyaring seorang bayi laki-laki memecah ketegangan. Saat dokter meletakkan makhluk mungil kemerahan itu di dadaku, semua rasa sakit seolah lenyap. Aku menatap anakku, air mata bahagia mengalir. Baskara juga menangis. Direktur berhati baja itu meneteskan air mata untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 2 tahun lalu. Ia memeluk kami berdua, terisak tanpa kata. Kelahiran putra kami, Gibran, yang kami panggil Bintang, membawa kehidupan baru bagi keluarga Aditama. Villa itu kini selalu ramai dengan suara tawa dan tangis bayi. Ibu Larasati memanjakan cucunya seperti harta karun. Baskara, sesibuk apapun, selalu menyempatkan diri bermain dan memandikan putranya setiap malam. Melihatnya menjadi kuda-kudaan untuk Bintang, aku merasa hidupku begitu sempurna. Setelah Bintang berusia 1 tahun, aku memutuskan untuk tidak hanya menjadi ibu rumah tangga. Aku ingin berbagi beban pekerjaan dengan Baskara. Baskara sangat mendukung. Ia memberiku posisi wakil direktur bidang pengembangan strategi. Awalnya banyak yang meremehkanku, menganggapku hanya menumpang nama suami. Tapi aku tidak peduli. Aku bekerja keras, membuktikan kemampuanku dengan menghasilkan proyek-proyek bernilai triliunan rupiah. Perlahan,
Aku mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Melihat kembali perjalananku, dari seorang mahasiswi miskin yang dipaksa menikah untuk melunasi utang, hingga menjadi seorang wakil direktur yang berkuasa dengan keluarga yang bahagia. Aku merasa seperti baru saja melewati mimpi yang panjang. Mimpi yang terkadang gelap dan menakutkan, tetapi pada akhirnya berakhir dengan fajar yang cerah. Hidup terkadang seperti permainan catur. Ada kalanya kita terpojok dan menjadi pion yang siap dikorbankan. Tapi jika kita tidak menyerah, jika kita memegang teguh keyakinan, kebaikan, dan keberanian untuk berjuang, kita bisa membalikkan keadaan. Dari sebuah pion, menjadi ratu yang paling berkuasa, yang menentukan takdirnya sendiri. Badai tidak datang untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menempa kita menjadi lebih kuat. Agar kita menyadari bahwa setelah hujan, akan selalu ada pelangi, dan kebahagiaan akan selalu tersenyum pada mereka yang berusaha, dan tidak pernah berhenti berharap. Hadirin sekalian, setelah berbagai gejolak berakhir dan menyisakan kedamaian bagi keluarga Aditama, hati kita mungkin masih dipenuhi berbagai emosi. Kisah ini, yang diciptakan untuk tujuan edukasi, menjadi cerminan dari berbagai sisi kehidupan manusia. Melihat kembali perjalanan Anissa yang penuh air mata namun tangguh, kita menyadari satu kebenaran, kesulitan ada bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji ketabahan kita. Dalam hidup, kita mungkin akan jatuh ke titik terendah, dihimpit utang, atau direndahkan orang lain. Namun, sikap kita dalam menghadapi jurang itulah yang menentukan nasib kita. Anissa, dengan keberaniannya melindungi anaknya dan memperjuangkan kebenaran, mengubah dirinya dari korban menjadi penguasa takdirnya sendiri. Pelajaran terbesarnya adalah kemandirian. Tidak ada yang bisa menolongmu jika kamu tidak menolong dirimu sendiri. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luarnya. Baskara, yang tampak lemah di kursi roda, mengajarkan kita untuk tidak meremehkan orang lain. Keheningannya bukanlah pengecut, melainkan kesabaran yang cerdas. Di dunia yang bising ini, kita mudah tertipu oleh kata-kata manis dan senyum palsu seperti milik Rama. Belajarlah mengamati dengan hati dan akal, karena hanya waktu yang bisa menyingkap semua topeng. Lebih dari itu, pesan tentang keserakahan dan akibatnya tergambar jelas melalui akhir nasib Rama. Keserakahan dan iri hati adalah racun yang paling cepat merusak jiwa. Apa yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh. Hanya nilai-nilai yang lahir dari kebaikan dan kerja keras sejati yang akan abadi. Dan akhirnya, nilai kemanusiaan yang paling bersinar adalah kekuatan pengampunan dan empati. Jika Anissa terus memendam dendam, atau jika Baskara tidak memaafkan kebodohan ibunya, mereka mungkin tidak akan pernah menemukan kebahagiaan seutuhnya. Memaafkan bukanlah untuk orang lain, tetapi untuk membebaskan jiwa kita sendiri dari beban masa lalu. Sebuah keluarga sejati dibangun di atas kepercayaan, perlindungan, dan kesediaan untuk memaafkan. Semoga melalui perenungan ini, setiap pendengar menemukan kekuatan batin untuk hidup lebih berani, lebih pemaaf, dan selalu percaya bahwa setelah badai yang paling gelap sekalipun, matahari yang hangat pasti akan bersinar, membawa benih-benih kebahagiaan dan harapan. Cerita yang disajikan di sini sepenuhnya fiktif, dan merupakan karya asli yang dibuat oleh saluran ini untuk tujuan hiburan dan menyampaikan pesan-pesan pendidikan kemanusiaan yang mendalam. Nama, karakter, perusahaan, tempat, peristiwa, dan insiden adalah produk imajinasi penulis dan digunakan secara fiktif. Setiap kemiripan dengan orang nyata, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, atau dengan peristiwa nyata, adalah murni kebetulan. Setiap naskah dan alur cerita dikembangkan, ditulis, dan disunting secara eksklusif oleh para kreator secara kreatif, manual, dan unik. Tidak ada bagian dari video ini yang mengandung konten yang digunakan kembali, didaur ulang, atau tidak otentik. Kami secara ketat mematuhi pedoman komunitas dan kebijakan monetisasi YouTube terkait konten asli. Tujuan kami adalah untuk memberikan hiburan, emosi, menyampaikan pesan-pesan pendidikan kemanusiaan yang mendalam, dan sedikit kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati ceritanya. Dari sudut pandang saya yang menuliskan kisah ini, saya selalu percaya bahwa setiap peristiwa dalam hidup membawa benih kelahiran kembali. Saat membangun karakter Anissa dan Baskara, saya tidak hanya ingin menceritakan sebuah kisah yang dramatis, tetapi juga menanamkan keyakinan yang kuat akan kekuatan tersembunyi dalam diri manusia. Kehidupan nyata terkadang lebih keras dari apa yang kita dengar. Air mata bisa terasa lebih asin, dan kebohongan bisa lebih tajam dari 1000 pisau. Namun, di ujung kegelapan selalu ada cahaya. Keserakahan dan iri hati bisa membutakan akal untuk sesaat, seperti bagaimana Rama terjerumus dalam kejahatan, tetapi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan sejati. Saya berharap, siapapun yang sedang melewati jalan yang terjal, jangan pernah menyerah.
Jangan biarkan penghakiman kejam orang lain menentukan nilaimu. Seperti pion di papan catur, meskipun kecil, dengan kegigihan, kamu bisa menjadi ratu yang perkasa. Hargailah mereka yang tetap di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa, karena merekalah permata sejati dalam hidup. Memaafkan bukanlah hadiah untuk mereka yang menyakitimu, melainkan anugerah yang kau berikan pada jiwamu sendiri agar damai. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap diambil, melainkan lukisan yang harus kau warnai sendiri dengan keringat dan air mata. Meskipun langit hari ini kelabu dan penuh badai, esok matahari akan tetap terbit, dan tunas-tunas baru akan tumbuh dari tanah yang paling tandus sekalipun. Semoga kisah ini telah menanamkan benih ketabahan di hati Anda, keyakinan pada sesama, dan pada diri sendiri. Hiduplah dengan kepala tegak, tanpa penyesalan, dan selalu ingat bahwa Anda pantas mendapatkan yang terbaik.